Gimana nih kabar teman-teman nih? Ini kita nih udah memasuki bulan Februari di 2026. Teman-teman pejuang beasiswa masih semangat atau enggak nih kira-kira? Masih, Kak. Wah, Masya Allah masih semangat. Yang lain gimana nih? Kok cuma satu orang sih yang semangat? Semangat, semangat, masih semangat. Terima kasih. Makasih ya buat teman-teman buat yang udah ngejawab aku. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang berkenan dan memungkinkan untuk open cam, teman-teman bisa open cam biar lebih fokus untuk menyimak materi dari narasumber kita malam ini, karena narasumber kita malam ini itu keren banget. Jadi sayang banget kalau misalkan teman-teman tidak menyimak dengan baik begitu. Ada lagi yang mau open camp selain Kak Nafsi Marifatul Huda. Tapi buat teman-teman yang belum bisa open camp, nggak apa-apa banget. Aku berharap teman-teman bisa tetap menyimak dan tidak terdistraksi apapun eh, di belakang layar begitu. Oke, kita mulai aja. Sebentar, aku mau ini belum zoom, belum ini ya, belum full screen. Sebentar. Oke. eh, Nah, buat teman-teman yang udah hadir, ada sekitar 50 orang di sini. Aku mau ucapin selamat dulu buat teman-teman karena dari ratusan orang yang ada di grup, teman-teman malam ini memutuskan dan berkesempatan untuk menghadiri webinar Akbar Beasiswa Azerbaijan part kedua. Jadi itu artinya teman-teman itu udah punya niat yang kuat untuk daftar beasiswa alias udah dapat hidayah, dan aku berpesan banget untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman udah dapat hidayah ini, jangan dilepaskan, tetap konsisten sampai teman-teman bisa menggapai beasiswa impian teman-teman semua gitu. Nah, sebelum mulai juga, aku mau ngajak teman-teman untuk berkontribusi jalur cerita nih teman-teman. Selama webinar berlangsung, teman-teman boleh banget untuk catat semua materi, rekam dan foto semua momen, atau upload story dan tag IG @melekbeasiswa, @fadiahmusen, dan juga narasumber kita malam ini Bu Reza, @Reza Aprianti teman-teman. Bisa juga dituliskan ucapan atau kesan atau motivasi apapun, siapa tahu dari Instagram story teman-teman itu teman-teman bisa motivasi teman-teman yang lain sama pejuang beasiswa, dan juga anggap aja itu sebagai langkah kecil teman-teman untuk meraih mimpi teman-teman sebagai award di beasiswa nantinya di tahun ini atau tahun depan insya Allah gitu. Nah, aku sebelum mulai aku mau kenalan dulu mungkin buat teman-teman yang udah sering ikutin webinar di Melek Beasiswa udah kenal aku Nada Marmazuk, teman-teman bisa panggil aku Nada. Dan buat teman-teman di sini yang baru bergabung di Melek Beasiswa, aku mau jelasin dulu sedikit aja kalau misalkan mungkin belum banyak yang tahu Melek Beasiswa itu sebenarnya apa sih gitu. Melek Beasiswa itu sebenarnya awalnya itu berasal dari komunitas pejuang beasiswa Turki, teman-teman. Sesuai namanya, Melek Beasiswa itu membantu untuk teman-teman lebih aware tentang beasiswa-beasiswa di luar negeri yang tanpa TOEFL atau IELTS, tanpa LOA, low budget, atau bahkan hidden gem seperti beasiswa Azerbaijan ini ya teman-teman. Nah, di Melek Beasiswa juga punya banyak agenda-agenda seperti webinar ini yang setiap minggunya gratis. Ada juga live IG dan Q&A, beasiswa rutin, dan juga ada kelas mentoring beasiswa intensif, teman-teman. Nah, selain itu, nggak hanya itu juga, kelas mentoring di Melek Beasiswa juga tersedia kelas mentoring grup dan juga kelas mentoring private. Jadi misalkan teman-teman ada yang ingin join mentoring tapi tidak mau beramai-ramai, teman-teman bisa memilih kelas mentoring private. Nah, di Melek Beasiswa sekarang juga banyak layanan lainnya, teman-teman. Ada layanan terjemah tersumpah, ada terjemah tersumpah dan notaris Turki, ada layanan visa, ada legalisasi dan notaris, apostille, dan segala macam ada semua di Melek Beasiswa. Di Melek Beasiswa. Jadi misalkan teman-teman butuh untuk mempersiapkan berkas untuk studi abroad-nya, teman-teman bisa menghubungi admin WhatsApp Melek Beasiswa di nomor berikut ini gitu. Nah, kita masuk nih ke pembukaan ini setelah kemarin di webinar Januari series itu part satunya. Kali ini kita masuk ke webinar Akbar Beasiswa Februari series part 2-nya teman-teman. Yang pertama ini kita lagi akan mulai webinar Azerbaijan Scholarship Part 2 di mana nanti akan Bu Reza dengan narasumber kita Bu Reza akan menjelaskan beasiswa Azerbaijan lagi, juga sharing kisah-kisah motivasi dari Bu Reza dan juga suami, di mana
Buat teman-teman yang belum tahu, Bu Reza dan suami ini adalah awardee pertama dari awardee pertama dari Indonesia, teman-teman, untuk beasiswa Azerbaijan. Masya Allah, suami istri bisa lolos awardee beasiswa. Penasaran nggak gimana ceritanya? Nanti kita simak ya cerita dari Bu Reza. Dan nanti di tanggal 21 Februari ada webinar Kazakhstan bersama Kak Ammar, mentor dari Melek Beasiswa, dan juga dari Kak Eden. Beliau adalah Minti Melek Beasiswa yang lolos menjadi awardee Kazakhstan tahun kemarin. Dan juga di webinar terakhir nanti ada webinar Rumania Arice oleh Kak Resti Novita. Oke. Dan buat teman-teman nih, setelah mengikuti webinar ini, misalkan teman-teman udah tergerak dan yakin untuk apply beasiswa Azerbaijan dan butuh bimbingan secara terarah, teman-teman bisa join kelas mentoring di Melek Beasiswa. Mentor kita ada Kak Afifah, beliau juga Minti dari Melek Beasiswa yang udah lolos di Azerbaijan, dan juga Bu Reza akan menjadi mentor teman-teman semua gitu. Materi dan praktiknya tuh lengkap banget teman-teman. Akan dibimbing mulai dari pemberkasan, menulis esai, terus memilih universitas dan jurusan dan kampusnya, dan tips-tips yang memperbesar peluang lolos teman-teman semua. Dan nggak perlu khawatir, untuk pejuang beasiswa, Melek Beasiswa memberikan kemudahan bagi teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat banget tapi belum ada dananya, teman-teman bisa mencicil di Melek Beasiswa. Cicilnya itu no bunga no riba, teman-teman. Jadi aman banget, dan itu teman-teman bisa mulai dari sekarang, karena insya Allah web mentoring Azerbaijan akan mulai di bulan Maret atau April kalau nggak salah, teman-teman. Oke, daripada aku kelamaan ngomong aja nih ya, aku mau sapa dulu Bu Reza nih, udah ada di sini nih aku lihat. Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam, Mbak Nada. Apa kabarnya? Masya Allah, Alhamdulillah baik Bu Reza. Gimana nih kabar Bu Reza dan suami? Udah lama kita nggak berjumpa ya, Bu. Iya, ya hampir 1 tahun yang lalu gitu ya. Hmm. Alhamdulillah di sini kami dan keluarga sehat-sehat, baik gitu di sini. Walaupun suhunya naik turun gitu. Kadang dingin sekali berangin, kadang agak sedikit hangat gitu. Kayaknya sama deh di Turki kayak gitu juga. Masya Allah. Oke, ini Bu Reza mau mau langsung mulai share screen atau mau dibantu dari Melek Beasiswa? Minta tolong dibantu, Mbak. Oke, boleh boleh. Oke, siap. Bu Reza sekarang kalau boleh tahu di Azerbaijan lagi musim apa nih, Bu? Kayak di penghujung winter, tapi kalau Hmm? tahun kemarin itu winternya di Februari tetap, di akhir Februari itu masih ada turun salju, tapi nggak tahu tahun ini ada atau enggak gitu ya. Tapi suhunya masih dingin gitu, masih enak lah, masih butuh jaket kemana-mana pokoknya gitu. Oke, oke, bisa Ya, langsung mulai aja ya, Bu. Buat ya. teman-teman, oh ya sebentar. Teman-teman nanti buat yang belum di-mute, boleh tolong di-mute dulu agar nanti suaranya tidak bocor saat Bu Reza sedang menjelaskan materi ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Silakan, Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya, sore gitu atau menjelang malam teman-teman semua yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Reza Aprianti, salah satu awardee Haidar Aliyev Scholarship 2024 gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minta maaf kalau seandainya suara di sini tidak terlalu clear karena saya posisinya sedang di KBRI. Jadi baru sudah selesai ada kegiatan penulisan bersama gitu dengan Golagong. Mungkin kalau ada yang tahu Golagong gitu, penulis Golagong lama itu salah satu ini program kegiatannya Persatuan Pelajar Azerbaijan beserta dengan KBRI. Jadi di sini masih masih ini agak sedikit riweh gitu ya. Saya harap tapi masih bisa menyimak teman-teman semua. Oke, di sini apa namanya seperti disampaikan oleh Mbak Nada, saya berserta suami, alhamdulillah itu menjadi awardee pertama beasiswa Haidar Aliyev 2024. Karena program ini sejatinya diluncurkan itu 2023, tetapi proses penerimaan pertama di tahun 2024. Nah, apakah sebelumnya beasiswa tidak ada atau tidak beasiswa di Azerbaijan ini? Ada, tapi namanya berbeda. Nah, jadi mereka seperti program per 5 tahun ya.
5 tahun pertama itu namanya AIDA Scholarship, kalau tidak salah ada student kami yang dapat. Kemudian tahun 2024 itu start berubah namanya jadi Haidar Aliyev Scholarship. Nah, itu per 5 tahun. Berarti kalau 2024, 2025, 6, 7, 8. Nanti per 2008 dia habis berarti. Nah, mungkin akan diganti dengan nama yang baru. Nah, seperti itu kalau sejarahnya gitu ya. Oke. Kalau di slide saya yang kelima, di sana ada tulisan jangan takut. Nah, jangan takut bermimpi. Kalau teman-teman baca, saya rasa di sini yang sudah bergabung hari ini ada 65. Ini Masya Allah, subhanallah sekali gitu ya. Uh, Pasti teman-teman yang bergabung di sini pasti punya mimpi. Mimpinya mungkin hampir sama, yaitu studi. Studinya apa? Studinya pasti ke luar negeri karena bergabung di sini gitu ya. Kalau studinya di Indonesia maka tidak akan join gitu. Walaupun belum ada minat tapi bergabung di sini bisa menjadi apa ya, motivasi. Karena saya garis bawahi seperti ini teman-teman. Studi ke luar negeri itu bukan hanya untuk orang yang pintar. Studi keluar itu bukan hanya untuk teman-teman yang punya uang, tapi adalah teman-teman yang tidak takut bermimpi. Karena bermimpi itu bebas punya siapa saja. Bahkan ada yang bilang bermimpi itu jangan kecil. Karena mimpi itu gratis, jadi jangan minta yang minimalis. Mintalah yang besar gitu. Mintalah yang besar. Misalnya, ya Allah aku ingin studi misalnya, keluar, sebutkanlah itu. Gitu. Tidak masalah. Jangan yang kecil-kecil, mintalah yang besar. Nanti untuk eksekusinya itu Allah gitu ya. Itu, makanya jangan takut bermimpi. Karena saya, kalau teman-teman ada yang suka baca buku, misalnya saya suka baca buku Laskar Pelangi, Andrea Herata gitu ya. Itu saya punya quote yang sangat saya pegang sampai sekarang, bermimpilah karena Allah akan memeluk mimpi-mimpi itu. Itu katanya Arai kalau tokohnya. Jadi dia sampai kuliah ke Prancis, Sorbonne dan lain sebagainya itu berdasarkan mimpi. Nanti biar Allah yang atur, istilahnya kayak gitu ya teman-teman. Itu sekilas motivasi, nanti akan saya cerita belakang bagaimana caranya bisa sampai ke sini. Kemudian saya di sini, alhamdulillah saya doctoral student di Baku State University, salah satu kampus yang ada di Azerbaijan, bersama dengan suami saya, yang sama-sama juga program doktoral S3 di kampus yang sama, fakultas yang sama. Nah, sama-sama di beasiswa Haidar Aliyev 2024. Makanya kami bisa mengajak 3 anak kami ke sini. Jadi, jikalau ada dari peserta yang hari ini sudah berkeluarga, maka jangan takut teman-teman. Jangan takut. Anggap saja proses kita ini juga membantu anak-anak kita memiliki memori yang bagus atau memori yang menyenangkan di masa kecilnya untuk studi mereka next. Oke, monggo next Mbak. Nada. Boleh di next? Oke. Ya. Kita kenalan dulu dengan Azerbaijan ya. Kenapa slide ini saya tambahkan di akhir sebelum saya download gitu. Awalnya saya nggak mau masukkan, tapi lama-lama saya pikir emang semua orang tahu Azerbaijan gitu ya. Awalnya saya juga nggak tahu Azerbaijan itu di mana teman-teman gitu ya. Apakah di Eropa atau di Asia atau di Asia Tenggara dan segala macam. Jadi jujur saja Azerbaijan itu bukan beasiswa pertama yang saya dan suami apply. Karena kami bertujuan atau berniat sekolah itu berbarengan, makanya kami mencari negara-negara yang available untuk kami secara persyaratan. Jadi ada banyak negara nih, Kazakhstan, Hungaria gitu, Korea kami masukkan. Terus sampailah terakhir saya scroll IG, muncul Mbak Fadiah. Mbak Fadiah itu dia tagline itu, ini beasiswa yang baru, hidden gem katanya gitu. Apa nih beasiswa gitu ya? Ternyata Azerbaijan gitu. Masih nggak ngeh di mana posisi Azerbaijan. Beda dengan Turki ya. Turki itu lebih famous kan namanya ya. Akhirnya kita carilah di map gitu. Oh di sini toh Azerbaijan. Jadi kalau dalam peta dunia teman-teman, Azerbaijan itu tuh ada yang di warna merah gitu. Ibu kotanya namanya Baku. Di bagian utaranya, di bagian selatannya Timur Tengah gitu ya. Di bagian baratnya dia masih Asia Barat. Di bagian timurnya itu dia masih di bagian baratnya dia masih ini Eropa. Di sebelah baratnya timur dia Asia Timur, di atasnya dia Rusia. Jadi posisinya di sana teman-teman. Nah, kalau secara lebih besar lagi, Azerbaijan itu ini ada di peta sebelahnya. Dia berbatasan dengan Iran, Armenia, Georgia, dan Rusia.
dan di sebelah kanannya atau di sebelah timur itu berbatasan dengan Danau Kaspia atau Laut Mati. Pastilah Danau Kaspia atau Laut Kaspia. Jadi kalau teman-teman belajar IPS pasti ngeh gitu ya, Danau Kaspia sampai kayak pelajaran saya dulu gitu. Ternyata ada di sini gitu. Kami tinggalnya di sini di Baku. Ibu kotanya Baku yang kebenaran dia menjorok ke arah danaunya gitu. Nah, kemudian kalau yang sedang ada tren anak laki-laki ini suka dengan apa namanya Dagestan, ngeh ya Dagestan sekarang ya gara-gara ada Habib gitu yang Westerling gitu loh yang dia pakai brewok dia menang itu gitu ya. Habib itu dari Dagestan. Nah Dagestan tuh di atasnya Azerbaijan nih ternyata gitu, dia masih bagiannya Rusia tapi dia berpetasan sekali dengan Azerbaijan Dagestan, jadi mirip tuh negara-negara itu mirip, Armenia, Iran, Georgia, Rusia gitu semuanya mirip, jadi posisinya di sana. Jadi kalau teman searching di Google, Azerbaijan itu diterangkan lebih perbatasan antara Eropa dan Asia. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi apa namanya penampakannya atau secara iklim dia sudah 4 musim gitu ya. Ada musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Kemudian secara tampilan kotanya dia sudah memang ke arah Eropa gitu. Tidak seperti Malaysia misalnya yang Asia Tenggara gitu ya, teman-teman. Oke, next, Mbak. Nah, kemudian kalau tadi secara penampakan di peta gitu ya, penampakan di peta. Nah, kalau teman-teman ingin melihat secara visual, mungkin teman-teman ada yang suka movie, film, teman-teman boleh cari nonton di Netflix, namanya Laila Majnun. Ini saya baru tahu ketika saya sampai di sini loh Mbak Nada. Ada film ini ternyata gitu ya. Kami sampai 2024, ternyata Laila Majnun ini nggak salah 2022 atau 2023 ya. Dan itu saya baru nonton ketika sampai di sini. Oh iya gitu ya. Jadi teman-teman boleh nonton film Laila Majnun ini di Netflix, pemainnya Reza Rahardian dan Acha Septriasa gitu. Jadi di sana digambarkan jelas kotanya, view-nya, landmark-nya, ikonnya, dan segala macamnya. Sampai itu ada lokasi Dubes, itu asli, itu di Kedutaan Indonesia, rumah dinasnya Dubes itu. Makanya ketika saya sudah sampai sini, baru nonton film ini, saya langsung, oh ini di sini ya, di sini ya ternyata gitu ya. Nah itu boleh nonton film itu. Siapa tahu dengan menonton movie lebih tergerak lagi nih untuk memilih Azerbaijan apply di sini. Nah kalau kata-kata backpacker Indonesia yang datang ke sini, itu saya kutip testimoninya. Azerbaijan itu vibes kotanya berasa Eropa katanya. Menurut beberapa menurutku berapa malah mirip versi spotless alias super bersih. Itu kata backpacker Indonesia yang sudah ke sini. Kemudian Haidar Aliyev Airport, nama bandaranya gitu ya. Salah satu bandara paling cantik yang pernah aku lihat, walau tidak sebesar Suta, maksudnya yang di Jakarta, tapi dapat peringkat bintang 5 Skytrack gitu ya, sakingnya. Memang bandaranya cantik, walau tidak sebesar Suta. Nah itu testimoni orang yang sudah datang, yang dia memang turis sifatnya, bukan tinggal di sini gitu ya. Nah kira-kira saya harap testimoni ini dan film visualnya nanti itu lebih menguatkan kalian ketertarikan dengan Azerbaijan. Oke, next Mbak. Nah, sekarang kita masuk ke beasiswanya. Beasiswa Azerbaijan ini namanya Haidar Aliyev Scholarship. Siapa itu Haidar Aliyev? Haidar Aliyev adalah National Leader of Azerbaijan. Jadi apa namanya? Haidar Aliyev itu adalah presiden pertama Azerbaijan pasca kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Jadi Azerbaijan ini termasuk negara baru. Dia baru merdeka dari Uni Soviet itu tahun 1991. Sebelum itu dia masih di bawah pecahan Rusia, pecahan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu pecah menjadi kurang lebih 13 atau 15 negara gitu ya. Salah satunya Azerbaijan. Di samping yang lain ada Armenia, Kazakhstan, Turkmenistan gitu ya, Georgia dan lain sebagainya. Azerbaijan itu salah satunya. Makanya secara konteks kota, kemudian ada pemerintahan, kemudian bahasa, itu masih ada pengaruh-pengaruh Rusianya. Makanya bahasa resmi di Azerbaijan itu bisa dipakai Azerbaijan, Rusia, dan juga Turki. Itu bahasa yang dipakai. Nah, beasiswa ini dibawahi
ataupun dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan Azerbaijan. Start pertamanya itu di tanggal 8 2023 itu secara ini peresmiannya, tapi menerima mahasiswanya di tahun 2024 baru dibuka, yaitu zaman saya saat itu, zaman kami. Nah, secara kuota, total kuota untuk seluruh mahasiswa itu ada 100 award. 100 award ini dia tidak dibagi secara spesifik. S1-nya berapa, S2-nya berapa, S3-nya berapa, itu tidak diatur. Mereka hanya menyebutkan 100 awardee saja. 100 awardee. Berbeda dengan Kazakhstan ya, karena saya juga apply di Kazakhstan. Kazakhstan itu kuotanya 500. 500 itu tapi kalau tidak salah 450 untuk S1, 30 untuk master, dan 10 untuk doktoral. Nah, kebenaran saat itu saya lulus yang doktoral. Jadi saya juga lulus di Kazakhstan, tapi mengingat kami suami istri berniat untuk mencari beasiswa yang sama, biar bisa berbarengan dan mengajak anak, alhamdulillah di Azerbaijan ini dua-duanya lulus. Maka dari itu, kami ambil yang Azerbaijan akhirnya. Nah, kalau saya cek tadi di peserta, ini ada satu nih, yang mahasiswa yang tahun kemarin lulus di Kazakhstan. Ada tuh bapaknya di sana. Kalau memang benar orangnya gitu ya, nanti bisa bersuara. Karena berhubung di Melek juga ada persiapan kelas Kazakhstan ya gitu ya. Jadi boleh dicoba. Oke. Ya Bu Nah, ini Reza, ada Pak saya Danisu. ikut Nah, nyambi. siap. Ini Pak Danisu yang lulus di Kazakhstan. Ada Pak Dena. Betul Bu. Ini lulus tahun kemarin, Ge. Iya, saya sengaja ikut di sini Ge. biar mendapatkan gambaran Azerbaijan karena ada beberapa teman saya juga pengen mendaftar di Azerbaijan Bu. Ah, siap, Nah, siap, Pak. siap. Betul. Jadi saya sempat khawatir ketika saya harus posisinya menolak yang Kazakhstan. Saya takut karena saat itu Indonesia yang lulus hanya satu doktoralnya, S2-nya malah sedikit kalau tidak salah, tidak begitu banyak Indonesia. Saya takut ketika saya mengundurkan diri nanti next-nya nih tidak ada. Tapi alhamdulillah ada ternyata tetap satu Pak Danisu yang lolos doktoral S3-nya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini untuk dia menawarkan banyak jenjang S3 beasiswa Haidar Aliyev, ada S1, ada S2, ada S3, ada kedokteran umum. Nah, ini mungkin apa beasiswa yang tidak menawarkan ini, ada yang menawarkan. Nah, salah satunya Haidar Aliyev ini yang menawarkan. Ada kedokteran umum, ada residensi, dan juga ada persiapan bahasa. Kalau S1 itu jenjang waktunya itu 4 tahun, teman-teman. 3 sampai 4 tahun. S2 1,5 tahun sampai 2 tahun. S3 itu hanya 3 tahun. Nah, ini berbeda. Kalau biasanya di Indonesia atau di beberapa negara lain S3-nya itu sampai 4 tahun, di sini kita hanya di cover 3 tahun saja. Kemudian kalau kedokteran umum 5 sampai 6 tahun, residensi 2 sampai 5 tahun, dan persiapan bahasanya 6 sampai 12 bulan. Tapi rata-rata teman di sini 6 sampai 12 bulan persiapan bahasanya. Jadi, kalau seandainya teman-teman yang mau apply S1, karena saya lihat banyak juga yang S1 ya, itu kan 4 tahun. Nah, ditambah 1 tahun persiapan bahasa, berarti totalnya ada 5 tahun teman-teman. 1 tahun persiapan bahasa, 4 tahun untuk studinya. Yang S2 juga seperti itu. Kalau dia 2 tahun, berarti totalnya ada 3 tahun. Nah, khusus untuk S3, teman-teman, kami tidak mengambil persiapan bahasa, tapi hanya langsung studi saja, 3 tahun. Karena apa? Karena kami memang proses studinya langsung menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika nanti teman-teman memilih di portal, di Siacas pada step berikutnya ya, teman-teman akan diarahkan untuk mencontreng apakah perlu kelas persiapan bahasa atau tidak. Nah, itu tadi. Kalau teman-teman mengambil kelas bahasa Inggris, tidak perlu persiapan bahasa, jangan dicontreng seperti kami. Tapi kalau merasa butuh kelas persiapan bahasa, maka dicontreng. Tapi saran kami, berdasarkan pengalaman teman-teman, mau S1 ataupun S2, contreng saja kelas persiapan bahasanya.
paling tidak itu akan memperpanjang masa tinggal teman-teman di sini supaya pengalamannya bisa lebih banyak. Karena apa? Dalam proses persiapan bahasa itu beasiswa sudah jalan teman-teman, sama saja. Jadi 800 panat untuk persiapan bahasa dan 800 manat sama juga untuk non studi. Jadi kan lebih lama. Nah, itu kata teman-teman yang, karena ada teman-teman yang tidak mencentang persiapan bahasa. Akhirnya dia cuma 2 tahun, oh rugi ya katanya. Gitu. Kalau ini kalau apa namanya kami nggak ngambil bahasa ya padahal juga sama-sama dibayar. Nah itu makanya ambil saja kelas persiapan bahasanya ya teman-teman. Kemudian apa namanya kedokteran juga seperti itu 5 sampai 6 tahun. Memang lama ya. Oke, next boleh Mbak Nada. Nah, apa saja yang di-cover oleh beasiswa Haidar Aliyaf ini? Mungkin teman-teman sudah ada yang dapat bukletnya gitu ya, ataupun panduannya. Nah, di sini kami sampaikan lagi. Pertama, yang diterima di sini adalah tentu biaya kuliahnya free, semuanya ditanggung. Pihak pemberi beasiswa ataupun pemerintah dalam hal ini langsung membayarkan ke kampus masing-masing. Jadi bukan urusan kita, kita terima beres saja. Kemudian ada uang bulanan. Uang bulanannya 800 manat. Mata uang Azerbaijan itu manat. Manat. Jadi 1 manat itu kalau sekarang dikurskan sekitar 9.600 ya, 9.600. Makanya kalau saya bilang 800 manat itu kurang lebih 7 sampai 8 juta atau mendekati 8 juta. Jadi memang kami kalau saya cara cepatnya anggap saja 1 manat itu 10.000. Nah, jadi cepat ya 10.000 berapa gitu. Jadinya kalau 800 berarti kan 8 juta. Nah, cara cepatnya seperti itu. 800 manat setiap bulan itu dibayar. Kecuali ketika libur. Jadi kan setiap tahun ada libur ya, libur musim panas. Itu dimulai dari pertengahan Juli, Agustus, September itu libur. Kemudian pertengahan September masuk lagi. Nah, selama rentang libur itu kita tidak dapat uang saku, teman-teman. Jadi intinya hanya dari total 12 bulan kita mendapat uang saku itu selama 10 bulan saja. Karena apa? Sisa 2 bulannya kita libur musim panas. Lah, terus gimana kitanya? Karena selama libur musim panas itu berkaitan dengan tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu mengcover kedatangan kita pertama sekali ke Azerbaijan dan kepulangan ketika kita sudah lulus. Dan setiap tahun selama musim panas kita mendapatkan tiket PP untuk pulang ke Indonesia liburan. Jadi pertengahan Juli kita akan memesan tiket, kita akan dibelikan tiket untuk pulang ke Indonesia. Nanti pertengahan September kita akan dibelikan lagi tiket untuk datang ke Azerbaijan. Nah itu mengapa dia hanya membayar 10 bulan. Jadi makanya SPP kita hanya dibayar 10 bulan, no SPP ya. Uang stipend kita, uang bulanan kita hanya dibayar 10 bulan saja. Karena 2 bulannya kita disuruh pulang, dikasih tiket pesawat. Terus kalau rencananya, misalnya kan nama anak muda mau explore, traveler, saya nggak mau pulang nih misalnya, bisa nggak tiketnya itu diganti ke negara lain? Sayangnya tidak bisa teman-teman. Jadi tiket itu memang khusus untuk pergi dan pulang. Kemudian kalau seandainya kita mau tinggal di Azerbaijan, boleh, tetapi tiketnya hangus. Artinya kita tidak mendapatkan tiket pesawat, tidak juga mendapatkan bulanan. Jadi dipilih saja gitu ya. Lebih baik pulang gitu ya, lebih baik pulang. Kecuali ada kasus-kasusnya. Nanti kasusnya seperti kami gitu. Lain nanti cerita gitu ya. Oke, berikutnya apa yang difasilitasi asrama. Asrama ini rata-rata setiap kampus yang ada di Azerbaijan ini mereka memiliki asrama, teman-teman. Tenang saja. Jadi ketika datang ke Azerbaijan tidak akan langsung pusing mencari apartemen. Karena setiap kampus punya asrama. Nah, asramanya ini berbayar. Loh, berbayar gitu ya? Iya. Tapi berbayarnya diambil dari uang bulanan kita itu, gitu. Jadi 800 manat itu sudah termasuk uang asrama, uang makan gitu ya, dan kebutuhan kita hari-hari. Jadi diambil dari sana, bukan uang asrama itu terpisah ya, bukan. Ada di total 800 itu. Nah, besaran asrama pun beda-beda tergantung kampusnya. Seperti kampus saya yang sekarang,
di Baku State University itu 1 bulannya 200 manat. Dalam satu kamar itu dia ada berdua, berdua. Jadi sekitar 2 juta per bulan gitu. Nah, tapi ada kampus anak kedokteran yang 160 manat 1 tahun. Bayangkan, 1.600.000 untuk 1 tahun. Nah, itu lebih murah lagi kan anak kedokteran itu. Makanya beda-beda gitu ya. Nah, tergantung. Jadi, kemudian support visa. Support visa artinya bagi orang masyarakat Indonesia untuk datang ke Azerbaijan, kita harus membayar visa. Kurang lebih sekitar 350.000 ya. Bisa e-visa, bisa visa on arrival ketika sampai ke sini. Nah, visa itu nanti karena kita penerima awardee, maka kita akan digratiskan visa itu. Digratiskan visa ataupun kalau kita membayar di awal, kita nanti akan diganti visanya gitu. Karena ketika kita sudah menjadi terpilih sebagai penerima beasiswa, nanti pihak kementerian langsung memasukkan nama kita dalam daftar penerima dan diserahkan kepada pihak imigrasi. Jadi kita mendapatkan surat nanti sifatnya, undangan seperti itu ya. Nah, kalaupun nanti berbayar, nanti akan diganti visanya. Jadi kita pakai uang kita dulu, nanti diganti, dirembes istilahnya ya. Kemudian apalagi yang di cover, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan setiap bulan, setiap tahun itu besarannya 200 manat. Ada pihak kalau sekarang itu namanya Pasya Insurance. Beberapa teman itu sudah menggunakannya karena banyak rumah sakit di sini yang bekerja sama. Cek kemarin ada yang dia digigit kucing misalnya karena takut dia apa gitu ya rabies atau apa misalnya akhirnya dia suntik di sini boleh gitu terpakai. Ada juga kemarin teman yang sakit kemudian dia malam-malam harus mendadak ke rumah sakit kemudian disuntik di pertolongan dokter itu juga include di beasiswa ini bisa dipakai gitu ya dan lain sebagainya. Artinya limitnya adalah 2 juta. Jika lebih dari itu atau limitnya 200 manat. Jika lebih dari 200 manat maka itu berbayar. Tapi sejauh ini teman-teman masih batas limit itu jadi bawah limit itu malah. Oke. Next boleh. Nah, di tahun ini berdasarkan buklet yang baru, ini ada 12 tunjuk tepatnya. Kampus yang ada di Azerbaijan itu ada banyak gitu ya, ada banyak. Lebih dari berapa saya lupa gitu ya. Tapi ada 12 kampus yang ditunjuk secara resmi untuk menerima mahasiswa dari internasional yang akan dipilih di Haidar Aliyev Scholarship ini. Pertama adalah Baku State University, tempat saya sekarang. Ini kampus tertua. Kemudian Azerbaijan State Oil Industry. Ini khusus untuk oil and gas dan juga teknik di sini bagus. UNEC Azerbaijan State Economic University ini untuk ekonomi. Khazar ini terkait dengan kampus-kampus bahasa, international student, hubungan internasional, kemudian National Aviasi Academy, kemudian ini terkait dengan penerbangan, tapi ada juga teman dari ekonomi di sini, Baku Engineering University, ada university ini kampus bahasa, Azerbaijan Technical University di sini ada, kemudian Baku Higher School. Ada juga Azerbaijan Architecture and Construction, konstruksi, ini arsitektur ada di sini, Nakhchivan State University, dan juga Karabakh University. Nah, mahasiswa Indonesia yang sekarang ada di sini, dia ada di Baku State, itu ada doktoral dan master, ada di UNEC 2 orang, ekonomi, ada di Azerbaijan State Oil, ini ada juga 2 orang, master S2, Khazar University ada 1, baru lulus, kemudian ada university, ada juga. Kemudian ada di arsitektur, ini ada 1 orang, S2. Kemudian selebihnya selesai. Ada 1 lagi kedokteran. Namanya Azerbaijan Medical University, AMU namanya. Nah, hanya saja pada tahun ini, Universitas Azerbaijan Medical University tidak masuk dalam daftar 12 ini. Tapi kampus yang ditunjuk yang ada kedokterannya dialihkan ke Nakhchivan State University. Nah, ada di sini, ada di Nakhchivan State University. Nakhchivan State University ini berjaraknya sekitar, kalau lewat darat itu lumayan jauh, tapi ada via pesawat, gitu ya. Nah, pesawat lokal artinya domestik. Nah,
Ini adalah 12 kampus yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan juga Azerbaijan. Ada 12 negara, ada 12 kampus ini. Jadi teman-teman ketika nanti mengisi aplikasi, pilih saja di 12 kampus ini. Nah, kalau pada zaman saya di 2024 kami cukup memilih satu, teman-teman. Cukup memilih satu. Kami hanya memilih Baku State University. Rata-rata kalau Baku State University ini dia banyak jurusannya ya gitu ya. Tetapi pada angkatan yang kemarin 2025 itu tidak bisa memilih satu, harus memilih 3 sesuai dengan aplikasinya. Jadi saran kami adalah pilih dulu mana yang urutan nomor 1 yang memang diinginkan, yang jelas secara program studinya, baru diikuti jurusan-jurusan yang lainnya gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, apa saja sih dokumen-dokumen yang harus disiapkan? Pertama adalah paspor. Pasti itu punya paspor ya, karena itu syarat utama sekali. Dan saya rasa syarat-syarat ini, kalau kalian memang sedang berjuang mencari beasiswa luar negeri, syarat ini hampir mirip dengan syarat untuk beasiswa-beasiswa lain. Saya rasa sama gitu ya. Pertama harus ada paspor, kemudian ada ijazah atau surat keterangan lulus boleh bagi yang mau ambil S1 gitu ya. Surat keterangan lulus, karena kemarin ada teman yang pakai surat keterangan lulus, dia bisa gitu ya, bisa. Kemudian transkrip nilai SMA minimal rata-rata semuanya 70 nilainya gitu ya, 70. Kemudian ini kalau untuk yang mau S1. Kalau untuk yang S2 tentu saja ya, ijazah S1, transkrip nilai S1. Kalau mau S3, ijazah S1 dan S2, transkrip nilai S1 dan S2. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian CV dan juga motivation letter, sertifikat bahasa Inggris itu bisa pakai TOEFL, ITP, kemudian satu lagi ITP sama IBT ya, boleh gitu. Nanti untuk skor rata-ratanya dikonversi saja berdasarkan buklet. Nanti teman-teman bisa download bukletnya kalau sudah bergabung di sini atau di ini gitu ya. Boleh kira-kira seperti itu nanti konversinya, besarannya, konversi misalnya saya lupa ya kalau IELTS-nya itu nanti kita akan bedah sama-sama di kelas ya, sama-sama di kelas. IELTS-nya istilahnya 5 misalnya ataupun 5,5 gitu ya. Nanti dikonversi setara kalau dia TOEFL berapa gitu. Nah, itu boleh dipakai gitu. Nah, kemudian kalau kasusnya yang kemarin ada yang bertanya, kan ketika kita mengisi form, sertifikat bahasa itu wajib ya teman-teman, wajib. Sertifikat itu wajib, harus dimiliki. Tinggal nilainya, skornya. Dan saya rasa Azerbaijan ini skornya tidak terlalu tinggi, teman-teman. Tidak terlalu tinggi. Berbeda kalau kalian ambil misalnya beasiswa LPDP, kemudian Chevening, misalnya beasiswa yang AAS, itu kan tinggi-tinggi sekali. Kalau Azerbaijan saya rasa masih bisa gitu ya. Masih bisa diperjuangkan, teman-teman. Nah, kemudian karena bahasa pengantar kita bisa memilih 3, bisa nanti kelasnya bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Turki misalnya gitu ya. Bisa tidak kami melampirkan, misalnya saya punya kemampuan sertifikat bahasa Turki misalnya gitu ya. Boleh dilampirkan itu. Saran saya adalah lampirkan sertifikat bahasa Inggrisnya dan bahasa Turkinya. Nah, saya kurang paham kalau Turki itu levelnya apa ya? Apakah skor, apakah huruf? Nah, saya kurang paham. Kalau di IELTS kan dia ada skor, nanti dikonversi misalnya ke B2, kemudian C1, seperti itu ya. Nanti dilampirkan teman-teman. Nah, itu seperti itu. Sertifikat bahasa. Yang pasti ini wajib karena ini tertera di persyaratan. Jadi ini tidak bisa ditolerir teman-teman. Hanya skornya nanti diperhatikan ya. Kemudian TOEFL, ITP, IBT boleh teman-teman. Karena kemarin misalnya tertera di bukletnya dia hanya misalnya IBT misalnya. Tetapi kemarin ada teman yang coba pakai yang satu lagi, ternyata masuk juga. Asal dikonversi skornya dia sama gitu ya, boleh. Kemudian sertifikat medis. Nah, medis ini memang dia agak sedikit lengkap daripada yang lain. Pertama, sertifikat medis itu terdiri dari surat keterangan sehat, kemudian ada HIV/AIDS, kemudian narkoba, dan juga ini hepatitis B dan C. A dan B atau B dan C, saya lupa gitu, hepatitis. Nah gitu. Jadi ini, nah sertifikat bahasa gitu. Nah itu ya.
B dan C. Nah, memang agak lebih banyak. Kalau yang lain misalnya hanya sehat, narkoba, sama HIV/AIDS. Kalau ini ada tambahan apa namanya hepatitis yang kita pakai toraks nanti di scan gitu ya. Itu ditambah. Nah, itu harus sudah disiapkan juga. Kemudian ada form nominasi. Form nominasi itu adalah formulir pendaftaran kita, nanti ada di template, ada di booklet. Kemudian proposal research. Ini khusus untuk S3. S1, S2 tidak perlu gitu ya. Karena kan sifatnya S2 dan S1 dan S2 kan masih pada proses mau belajar kan. Tapi kalau doktoral kan sudah pada riset. Makanya perlu proposal riset. Dan tidak perlu seribet itu. Saya hanya menyiapkan kurang lebih 3 lembar saja proposal riset. Draft ya, draft. Nanti ketika kita nanti ada diskusi wawancara, paling tidak draft itu yang akan dibaca oleh mereka. Kita sudah tahu apa yang mau kita teliti. Oke. Kemudian sertifikat prestasi, tapi ini jika ada teman-teman, bukan wajib. Misalnya teman-teman pernah menang lomba ini, ikut OSN O2SN ini, kemudian ada sertifikat berkaitan dengan olahraga dan lain sebagainya, boleh dicantumkan. Tapi bagi tidak ada tidak masalah teman-teman gitu. Itu kan opsional sifatnya. Oke, next. Nah, tahapan proses beasiswa. Nah, 2 hari yang lalu, kalau saya tidak salah ya, 2 hari yang lalu, buklet resmi beasiswa Azerbaijan ini keluar. Nah, ternyata ada perubahan di tahapan proses ini, di mana proses apa namanya pembukaannya lebih cepat, teman-teman. Kalau kemarin itu di April, sekarang itu di Februari, 16 Februari dia sudah buka. Ditutupnya 15 April, teman-teman. Kalau kemarin Mei, 1 bulan dia mundur. Nah, makanya ini nanti juga kelas intensifnya sepertinya akan didiskusikan lagi ya sama teman-teman di Melek. Ada perubahan sepertinya. Karena ini dia dipercepat, teman-teman. Ada mundur 1 bulan. Nah, mungkin itu tadi. Jika teman-teman bergabung di kelas, maka kita harus proses misalnya membuat motivation letter, CV dan lain sebagainya harus di ini ya, apa namanya harus dikejar gitu supaya nanti masih punya space waktu untuk misalnya ada perbaikan, ada dan lain sebagainya persiapan. Nah, begitu juga dengan teman-teman kalau yang tahun kemarin sudah mempersiapkan diri misalnya sudah mempersiapkan diri untuk gabung di beasiswa Azerbaijan tapi belum lulus. Nah, itu sudah jadi modal. Misalnya apostilnya sudah jadi modal, terjemah tersumpahnya sudah jadi modal, itu sudah selesai kan? Tinggal yang diupdate apa? Kesehatannya saja. Kesehatannya. Karena kesehatan itu kan berlaku hanya 3 bulan ya kalau saya tidak salah ya. 3 bulan harus diperbaiki lagi. Nah, kalau bahasa kan 2 tahun. Jadi tinggal syarat kesehatan itu saja yang diupdate. Selebihnya teman-teman sudah punya semua gitu ya. Dan ini. Jadi ini prosesnya. Yang pertama adalah proses pembukaan sampai penerimaan draft itu terakhir 15 April penerimaan. Lalu ada review dan evaluasi kandidat. Itu di 16 April sampai Mei, artinya di pertengahan April sampai pertengahan Mei, 1 bulan itu. Maksudnya apa itu review dan evaluasi kandidat? Itu adalah proses nominasi, teman-teman. Jadi, dokumen yang sudah disubmit nanti, itu akan direview atau dievaluasi oleh pemerintah Indonesia dahulu, teman-teman. Nah, siapa pengevaluasinya? Nah, untuk secara jelasnya saya kurang begitu paham siapa yang mengevaluasi, Kementerian Negeri atau ada divisi manakah? Pasti pemerintah Indonesia itu yang akan menseleksi dokumen kita. Sesuai tidak, lengkap atau tidak, sesuai dengan syarat atau tidak. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, nama-nama kita ini nanti akan dikirim ke pemerintah Azerbaijan, namanya dinominasikan nama-nama itu. Nah, dari nama-nama yang dinominasikan itulah nanti yang akan dikirimi email oleh pemerintah Azerbaijan ke kita sebagai bentuk pernyataan bahwasannya kita sudah dinyatakan layak administrasi dan bisa lanjut pada tahap 2. Apa itu tahap 2-nya? Ini, registrasi aplikasi second stage-nya pada tanggal 18 Mei sampai 1 Juni. Baru kita dinyatakan resmi boleh mengisi di aplikasi SIACAS atau Study in Azerbaijan Centralized Administration
service. Nah, baru kita bisa masuk nih di portalnya resmi itu. Nah, setelah nama kita masuk nominasi tadi, lewat mana pemberitahuannya? Email yang masuk ke kita. Makanya kita juga harus dipantengi email-email ini gitu ya. Nah, sesudah kita mengisi form, nah di sana tadi dilengkapi itu data diri, kemudian memilih jurusannya apa saja yang saya bilang harus sampai 3 sekarang kan. Kalau hanya memilih satu dia tidak bisa lanjut tidak bisa next, maka harus dipilih sampai 3. Kalau pengalaman teman yang kemarin ya, sudah mengisi 3, kemudian kita harus mencontreng misalnya, butuh kelas persiapan bahasa atau tidak, kita mau kelas bahasanya pakai bahasa Inggris atau Azerbaijan atau Rusia gitu ya, di sana semua, di sistem aplikasi ini. Nah, kalau sudah selesai, dia akan mereview lagi, sistem akan mereview lagi. Kalau sudah mereview, kemudian di sana nanti akan ada wawancara. Lagi-lagi via email, tidak lagi, kalau nggak salah dua tahap, ada di email notifnya, ada juga di di siachasnya, sistem siachasnya. Keluar nanti jadwal kapan kita akan wawancara. Ada wawancara teman-teman. S1, S2, S3, semuanya akan wawancara. Siapa yang pewawancaranya? Ada 2 pihak. Pertama adalah pihak dari kampus international student. Jadi satu staf international student sama satu pimpinan universitas sama pihak kementerian pendidikannya atau kementerian apa. Jadi dari pihak tim Azerbaijannya. Kurang lebih total pewawancara itu ada 4. Nanti detailnya akan disampaikan di kelas gitu ya. Akan ada di kelas. Nah, di wawancara itu kita ditanya-tanya putar apa, motif, gitu, dan lain sebagainya. Kalau sudah, itu cepat sekali, kita akan menunggu final pengumuman final. Nama kita dinominasikan atau tidak. Itu semuanya juga masuk di sistem Siachas tadi. Kalau sudah dinyatakan eligible to study, siap untuk kuliah, maka kita dinyatakan lulus dan mulai perkuliahan itu adalah di 15 September. Sama seperti kita di Indonesia ya, di September. Kemudian, nah ada satu lagi perubahan, ketika zaman saya, ketika sudah masuk proses wawancara, di sistem itu sudah ada proses eligible to study, maka itu bisa dipastikan semuanya diterima. Tetapi pada tahun yang kedua, angkatan kedua, kemarin 2025, ada yang berubah di sistem itu. Ada yang namanya cadangan. Kalau zaman kami tidak ada istilah cadangan itu. Sesudah wawancara, ketika di siachasnya itu berubah eligible to study, maka kita sudah terima. Tapi sekarang mereka sudah eligible to study, tapi ada keterangan lagi cadangan. Ternyata belum final itu teman-teman. Jadi namanya cadangan menunggu siapa yang keluar. Siapa yang tidak mengambil misalnya, siapa yang rejection, siapa yang menolak, nanti baru naik. Seperti itu sistem membuatnya. Jadi sebagai bahan perbandingan, angkatan kami 2024, Indonesia yang lolos itu ada 8 orang. 8 orang. Tapi tahun 2024 yang lulus itu 1 orang, yang kemarin mengisi pertama, Mbak Faza gitu ya, itu juga alumni dari Melek Beasiswa, itu lulus 1 orang, Mbak Faza. Kemudian di akhir-akhir ada tambah 1 orang lagi di yang sekolah aviasi tadi, penerbangan tadi, tapi dia jurusan ekonomi. Ternyata dia sebelumnya adalah cadangan teman-teman statusnya. Nah, entah sistem yang mana, mungkin karena di pihak aviasi itu studentnya belum ada yang memilih, sehingga nama dia masuk yang di bagian aviasi university tadi. Akhirnya tahun 2025 mahasiswa Indonesia yang lulus itu ada 2 orang dan semuanya master S2. Tidak ada S1, tidak ada S3. Tapi apakah yang wawancara sedikit? Cuman mereka enggak, yang wawancara itu seingat saya lebih dari 20 orang. Tapi ternyata yang lolos sampai final itu 2, teman-teman. Nah, tapi itu tadi karena memang dari awal tidak dijelaskan kuotanya resmi. Misalnya kan seluruh negara yang masuk itu kan syaratnya adalah negara yang muslim, yang bebas non-blok dan segala dan beberapa persyaratan yang lain. Indonesia masuk. Tetapi itu bukan kuota Indonesia. Misalnya Indonesia ada 10, enggak ada, semuanya general. Makanya
agak kaget juga kami ketika angkatan kami 8 orang dan yang kedua ini 2 orang yang lulus tahun kemarin. Nah, makanya kami besar harapan kemungkinan tahun ini siapa tahu mekanismenya kembali ke awal ya. Jumlahnya akan banyak lagi. Awalnya 8, 2 mungkin bisa banyak lagi gitu. Nah, makanya teman-teman tetap saran saya ikuti aplikasi Azerbaijan ini, beasiswa Azerbaijan Hadiah Haidar Aliyev ini dengan segala tadi keuntungan atau benefitnya gitu ya, dan juga segala persyaratannya yang menurut kami masih masuk akal. Karena ini tidak begitu jauh dengan syarat-syarat beasiswa yang lain. Kalian bisa cek di Melek ini kan ada banyak sekali beasiswa-beasiswa, makanya jangan terfokus hanya satu beasiswa. Masukkan Azerbaijan, masukkan juga ke yang lain. Jadi jadikan Azerbaijan ini juga menjadi salah satu list beasiswa yang akan kalian apply. Karena perkara rezeki kita tidak ada yang tahu, teman-teman. Pengalaman kami dahulu mengidolakan satu negara itu boleh jadi, bisa jadi, dan sangat manusiawi. Misalnya, oh saya maunya ke Jepang nih, Korea nih. Tapi memperbesar kemungkinan mengaplikasi tempat lain itu juga tidak salah teman-teman. Karena tidak ada yang tahu rezeki kita sebenarnya di mana. Kita berharap yang di A, tapi kalau kata Allah yang di B, who knows. Begitu juga seperti ini. Kami awalnya di targetnya Hungaria misalnya, Hungaria. Tapi setelah dicoba belum dapat, ya kita harus plan B gitu ya. Mencoba yang lain juga. Ternyata, oh memang di sini gitu. Jadi teman-teman apa salahnya untuk dicoba dimasukkan gitu ya. Oke, next Mbak. Nah, jadi di akhir-akhir gitu, saya katakan, mari berjuang. Yang menjadi pemenang itu adalah yang berjuang. Yang menjadi pemenang itu adalah dia yang berusaha gitu. Bukan berarti dia yang hanya tinggal saja gitu. Jadi kata ayah saya pernah bilang, kamu tidak akan dipanggil orang untuk dapat beasiswa kalau kamu tidak pernah apply. Kalau kamu apply, ada kemungkinan kamu akan dipanggil untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, makanya berjuang. Mumpung semuanya era digital, kita tidak perlu ke kantor pos stempel, fotokopi, tidak perlu teman-teman. Jadi semuanya via digital. Jadi apa salahnya? Jadi masukkan itu. Jadi ada quote kata-kata di Azerbaijan itu, studi lanjut ke luar negeri itu tidak hanya sekedar cita-cita dan harapan, tetapi bagian dari usaha kita untuk memperbesar peluang. Ingat, untuk memperbesar peluang mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu bagian daripada berjuang kan. Kemudian ada bahasa Azerbaijannya yang artinya cahaya harapan tidak pernah padam. Artinya jangan berkecil hati. Jadi kalau bahasa Jepangnya gitu ya. Mari berjuang gitu teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja Mbak Nada. Presentasinya lebih baik kita diskusi saja ya teman-teman di sini kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi yang pasti teman-teman yang sudah bergabung di sini saya rasa itu sudah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita. Kalau saya bilang ini mah mimpi. Saya dan suami itu awal menikah pada saat proses saya pernah bilang saya ingin sekolah lagi, didukung tidak gitu. Ayo kata bapaknya mah kita sekolah sama-sama. Itu 12 tahun yang lalu, Mbak dan Mas. 12 tahun yang lalu. Ternyata Allah kabulkan itu 12 tahun kemudian ketika kami sudah anaknya 3 ya, umur mendekati 40 tahun. Bayangkan, Allah kasih kesempatan itu di anak 3, sudah beranak 3, mendekati 40 tahun, itu sudah tua sekali kan 40 tahun, tapi Allah kasihnya di sini, ya berarti itulah bagiannya. Sedangkan kalau teman-teman yang masih muda di sini, makanya itu mari berjuang gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nada sempat terharu, Bu. Nahan tangis dengan quotes Ibu. Masya Allah. Kan sebagai sama pejuang beasiswa juga ngerasa tersentil dan terharu banget dengan quotes yang barusan Bu Reza bilang. Jadi gitu teman-teman. Benar banget kata Bu Reza, jangan hanya berfokus ke satu negara. Ibaratkan ada pepatah kayak jangan hanya telur di satu keranjang aja, tapi sebar di beberapa keranjang juga. Jadi ibaratkan seperti itu.
Nah, kita selanjutnya akan Betul. masuk ke sesi Q&A, Bu Reza. Mm-mm. Tapi sebelum kita masuk sesi Q&A, kita berfoto dulu untuk Mm. dokumentasi dan juga siapa tahu untuk manifestasi buat teman-teman semua. Anggap aja ini tuh sebagai langkah awal untuk teman-teman ya. Jadi misalkan nanti tahun ini lolos dari teman-teman semua dari 84 orang ini ada yang kepanggil menjadi awardee dari beasiswa negara tujuan teman-teman. Teman-teman bisa posting atau misalkan nanti ada yang lolos ke Azerbaijan, teman-teman bisa tunjukin ke Bu Reza, Bu, saya dulu ikut webinar Bu Reza gitu. Jadi kita bermanifestasi dengan di webinar ini ya. Ada yang mau open cam lagi? Iya. Aku tunggu ya, teman-teman. Kita berfoto bareng Bu Reza. Oke. Ada lagi? Untuk kakak operator tolong bantu aku untuk take a picture ya. Oke, slide kedua ada lagi yang mau open cam? Oke, sepertinya sudah semua yang open cam. Kita langsung aja berfoto bersama. Oke, aku hitung ya teman-teman. Kita pose dulu nih. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi-lagi, gaya bebas teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua ada nggak? Oh ada slide kedua. Oke, lagi-lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, slide ketiga nggak ada yang open cam. Slide keempat. Oke, sudah semua. Kita berfoto. Selanjutnya ada banyak banget yang bertanya, tapi aku mau kasih satu rules dulu untuk teman-teman yang ingin bertanya. Pertanyaannya satu satu orang satu pertanyaan dulu karena mengingat waktunya. Tapi nanti misalkan ada waktu yang berlebih, teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut dan juga nanti akan untuk teman-teman yang bertanya di chat Zoom juga akan nanti dibacakan insya Allah jika waktunya sudah cukup gitu. Oke teman-teman, mohon kerjasamanya ya. Sekarang yang pertama ini dari layar aku ini yang pertama tadi ada hmm, Kak Salsa, boleh? Mhm. Kak Salsa silakan pertanyaannya Kak. Oke, kayaknya Kak Salsa ada di sini atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Minti selanjutnya ya. Kak Salsa mungkin sedang berhalangan untuk open open voice. Selanjutnya Kak Joanna, boleh? Pertanyaannya Kak Joanna. Halo, apa suara aku terdengar? Oke, Iya, kedengaran Kak masuk Joanna. masuk. Oke, em, sebelumnya makasih untuk informasinya sangat bermanfaat. Nah, aku kebetulan mau tanya, proses application yang pertama banget yang biar kita bisa resmi untuk mendaftar itu tuh apakah kita kirim semua dokumen itu ke email yang nanti bakal diinformasikan lebih lanjut atau gimana ya, Kak? Makasih. Oke. Oke, Ya. silakan Bu Rega. Iya, untuk proses yang pertama, jadi seluruh dokumen yang sudah disampaikan tadi itu semuanya di-scan, teman-teman di-scan. Ada dua metode, ada dua metode. Ada yang teman, kalau saya itu semua file itu saya jadikan jadi satu. Jadi saya convert, bukan saya convert, combine ya, combine. Jadi semua filenya itu bentuknya PDF, tidak ada yang picture, tidak ada yang apa, tidak ada yang Word, semuanya PDF, diurutkan berdasarkan permintaan daripada bukletnya, lalu dijadikan dalam satu file. Nah, semua itu nanti di-attach di email. Jadi dimasukkan di email. Jadi kita kirimnya via email dulu, Mbak, untuk tahap yang pertama. Karena kan sistem aplikasi websitenya belum buka nih. Nah, jadi kita mengirimnya ke beberapa alamat yang sudah dituju di buklet itu. Ada salah satunya ke Kementerian Luar Negeri Indonesia, ada juga yang di Embassy Azerbaijan dan juga embassy-nya Indonesia yang ada di Azerbaijan. Semuanya ditandai dengan narasi misalnya saya aplikan misalnya beasiswa HDRDF 2026-2027, berikut saya lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Nah, nanti kalau di
kelas nanti akan dijelaskan lagi tuh misalnya kemana-kemananya ataupun lebih detail ya runutnya. Intinya semuanya via email Mbak untuk yang pertama. Belum masuk ke website karena ini baru mau proses rekomendasi dulu ya dari Kementerian Indonesia. Oke. Gimana Kak Joana? Semoga membantu ya jawaban dari Bu Reza Iya, tadi. makasih Kak. Oke, selanjutnya, oke. Oh ya, aku lupa buat kasih tahu dulu teman-teman semua. Untuk aku utamakan dulu untuk teman-teman yang open cam ya teman-teman. Jadi misalkan nanti teman-teman yang mau bertanya bisa sambil open cam biar lebih keras aja vibes-nya gitu. Oke, selanjutnya ada Kak Tira nih, boleh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tira Oktavianda, bisa dipanggil Tira. Mohon izin Ibu, izin bertanya terkait sertifikat. Saya ada beberapa sertifikat course dari beberapa univ di luar negeri. Nah, itu apakah bisa dilampirkan? Kemudian untuk prestasinya itu prestasi olahraga. Nah, itu keduanya bisa dilampirkan semua atau beberapa dimasukkan ke CV dan beberapa masuk lampiran, begitu. Silakan Bu. Oh, sebentar teman-teman, sepertinya sinyalnya Bu Reza ini agak bermasalah ya. Kita tunggu Bu Reza dulu. Halo, Ibu. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, aku mencoba menghubungi Bu Reza dulu. Oke, Mbak Nada maaf tadi Oh, sinyal ya Bu. wifi-nya mati. Oke, monggo Mbak, pamit. Ya, Kak, gimana tadi Mbak boleh Tiranya? pertanyaannya? Izin bertanya, Ibu, saya ada sertifikat course dari beberapa univ di luar, course singkat seperti Oke, itu. yap. Apakah itu nanti bisa dilampirkan di CV dan diberikan eh, wujud aslinya itu, yang Mhm, dari luar negeri itu, dan ada prestasi dari olahraga, apakah itu juga mhm. bisa dilampirkan? Begitu, Aduh, Ibu. oke. Ya, saya langsung jawab ya Mbak Nada. Harus dilampirkan. Ketika punya, maka harus dilampirkan. Karena kan yang tidak punya, maka dia berlaku jika ada. Nah, makanya kalau ada harus gitu. Dilampirkannya di mana? Betul di CV, Mbak. Jadi kan kalau kita bikin CV, part pertama itu kan identitas kita dulu ya, nama, tanggal lahir, dan bla bla bla. Kemudian part berikutnya adalah pendidikan ya. Misalnya kalau mbaknya SMA tuh SMA-nya di mana, kemudian dan lain sebagainya. Kalau mbaknya S1, S1-nya di mana kalau mau apply S2 misalnya gitu kan. Jadi sesudah part pendidikan, kemudian cantumkan juga organisasi, misalnya organisasi apa Mbak yang sudah ikuti. Kemudian kalau ada menulis publikasi, misalnya kalau untuk yang S3 atau mau apply S2 kan ada publikasi, misalnya list kan publikasi di sana. Nah, yang bagian terakhir adalah itu tadi, sertifikat-sertifikat atau bahasa Inggrisnya achievement. Achievement apa yang sudah pernah kita dapatkan. Nah, saran saya adalah dibikin kelompok kategorisasi, Mbak, dibikin kategori. Misalnya kategorisasinya pertama bidang misalnya pendidikan. Misalnya terkait dengan lomba debate, lomba ini, lomba ini, lomba ini. Yang berhubungan dengan akademik misalnya gitu ya, O2SN kalau anak SMA misalnya atau apa. Kemudian terkait dengan apa misalnya olahraga. Mbak pernah lomba apa misalnya catur, poli atau apa. Artinya dibuat poin, olahraga dikumpulkan sesama olahraga, di list dulu tahun berapa, siapa penyelenggaranya, dan bla bla bla. Ini juga di apa-apa. Nah, nanti dibuat semua sampai terakhir. Nah, dilampirkan juga scan asli dari fisiknya tadi. Scan asli misalnya sertifikatnya, itu di scan warna.
kan scan pasti warna gitu ya. Nah, artinya dilampirkan scan itu sesuai dengan urutannya, Mbak. Nah, kalau nanti gabung di kelas mentoring, nanti akan ada Mbak Faza itu yang akan membantu menuliskan atau bukan menuliskan ya, membantu menyusun draftnya. Urutannya itu seperti apa, kemudian emailnya di mana, kemudian cara penulisannya seperti apa. Karena kan ada yang katanya bentuk-bentuk pengisian CV itu ada dua ya. Nah, pakai CV yang mana nih yang enak gitu. Nah, formatnya nanti di kelas itu nanti akan dipandu oleh Mbak Faza itu cara penulisannya atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia misalnya, termasuk nanti akan ada kesempatan CV kalian itu untuk direview gitu. Nah, kalaupun mau bergabung di kelas intensif Melek ini, tapi kalaupun tidak ya kalian bisa mencari otodidak gitu ya dari web. Banyak sekali mah kalau sekarang mah gampang, anak-anak Gen Z mah, anak-anak sekarang mah canggih-canggih gitu ya, lihat referensi-referensi beasiswa. Artinya seperti itu, dimasukkan, jangan tidak dimasukkan. Tapi lagi-lagi karena ini sifatnya opsional, jangan berkecil hati untuk teman-teman yang tidak memiliki beasiswa atau tidak memiliki deretan prestasi itu. Tidak ada juga tidak masalah teman-teman, karena itu sifatnya hanya opsional gitu ya. Jadi itu Mbak saran saya ya. Semoga membantu, Baik, Kak. Ibu. Terima kasih. Oke. Ke selanjutnya oke, selanjutnya bentar. Kak Muhammad S3 Muhammad siapa ya, maaf namanya kepotong di sini. Muhammad Arba'in nggak? Oh ya, Kak Muhammad Arba'in boleh. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Reza, Mbak Nada. Monggo. Ya mungkin saya kali salah satu yang S3 di sini. Saya lihat iya tadi S31. Ya Kak Reza, ini Tapi nanti akan ada temannya Pak, tenang saja. ya Ada satu mudahan, lagi yang mau apply. mudahan. Ini Kak Reza, saya memang sudah niat untuk studi lanjut S3 sudah lama. Bahkan tahun lalu jadi saya juga sudah coba AAS saat itu. Tapi Oke. karena memang kadarullahnya Australia. belum rezeki ke sana. Dan memang saya lihat mudahan ada peluang besar di Azerbaijan. Nah ini Kak, kalau mengingat pengalaman beasiswa yang lain-lain itu kan dia ada untuk bisa apply itu kita harus lihat apakah ada kerjasama tuh antara Indonesia dengan negara yang dituju gitu. Nah, apakah Azerbaijan itu juga begitu? Maksudnya untuk menulis esai itu apakah ada kriteria khusus yang memang harus disesuaikan sehingga nanti bisa peluang lolosnya lebih besar gitu, nah Kak Reza. Nah, itu yang pertama Kak. Yang kedua, apakah di sana di Azerbaijan ini kan ya salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar juga Kak ya di sana. Nah, apakah di sana juga ada jurusan atau kampus yang memang spesifik ke Islamic Studies karena memang saya kajiannya lebih banyak ke Islamic Studies Kak. Ya, mungkin itu Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Arba'in. Bapaknya akademisi di kampus? Iya, betul Kak. Saya seorang dosen Kak. Di UIN? Bukan di kampus umum, tapi berhubungan saya prodinya memang dosen agama Islam Kak. Oh, siap. Ya. Karena saya di UIN Raden Fatah Palembang, Pak. Oh iya, saya alumni UIN Ya. Samarinda Kak, Kaltim. UIN Samarinda, siap. Ya. Nah, saya kan home base-nya di UIN Raden Fatah Palembang ya. Kayak di kampus, aduh, administrasi itu banyak sekali sampai lupa kapan mau mulai studinya ya Pak ya, tiba-tiba Iya. udah mau 40 nih gitu ya, ada nggak ya beasiswa yang syaratnya udah segitu gitu. Nah, awalnya saya juga mungkin sama kayak Bapak, maunya AAS, maunya LPDP gitu, maunya segala macam. Tapi akhirnya saya lihat dengan standar yang saya punya gitu. Oh, IELTS saya ini nggak begitu tinggi misalnya gitu. Kemudian umur saya, ada juga beasiswa yang masuk IELTS-nya tapi umurnya lewat. Nah, Azerbaijan ini untuk doktoral maksimal 45, Pak. Jadi masih masuk saat itu. Oh iya, masih masuk saya, Kak. 45 tahun. Masih, ya. Betul. Jadi masih masuknya itu juga yang kami pilih saat itu. Jadi kemudian untuk terkait dengan kerjasama, kalau kerjasama dalam arti G2G, beasiswa kayak sekarang kan ada pemerintah Cina. Kalau Cina itu dia tidak pakai Haidar Aliyev masuknya. Dia memang G2G, negara antar negara. Makanya banyak sekali mahasiswa Cina itu yang kuliah di kampus kami. Tapi itu pakai negara dengan negara. Nah, Indonesia kemarin tidak ada.
Jadi Sudah. seluruh student yang kuliah di sini itu melalui beasiswa Haidar Aliyaf ini. Haidar Aliyaf ini. Nah, Lihat. tapi yang pasti dalam persyaratan umum Haidar Aliyaf itu Indonesia masuk karena di sana dijelaskan adalah sama-sama negara yang tergabung dalam negara OKI ya, yang negara Oke, ya yang Kak. Betul. Negara Islam, Islam itu. ya, gabungan itu. Betul, negara Islam. Kemudian yang dia bukan negara yang bukan non-blok. Nah, itu Non-blok, masuk. Nah, ya. mungkin di sana konteksnya. Betul. Oh, Nah, konteksnya di sana. ketika diriletkan dihubungkan ketika menulis esai karena esai atau tepatnya kalau di sana permintaannya motivation letter ya. Nah, ketika menulis motivation letter itu nanti tidak perlu sampai sejauh itu. Kalau saya membuatnya lebih kepada ke studi kita, Kak. Itu emasnya. Oh, ya. Ke background pendidikan kita sama riset kita. Riset. Nah, riset kita. Kebenaran saya komunikasi. Oh, Ilmu komunikasi sama kayak Mbak Nada. Mbak Nada itu juga komunikasi yang jadi host sekarang, yang jadi MC, sama-sama anak komunikasi. Nah, saya dekatkan ke sana. Dekatkan ke sananya, ke ilmu komunikasinya, Azerbaijan dan bla 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 bla. Nah, itu ke sana sih saya rasa kehubungannya. Misalnya kalau Mas ke industri Islamic Studies, hubungkannya karena misalnya Azerbaijan ada negara Muslim, kemudian mungkin nanti bisa dicari lagi literatur terkait misalnya siapa sih filosof Muslim yang lahirnya dari Azerbaijan ini misalnya gitu, seperti itu gitu. Karena itu bisa diriletkan. Nah, hanya saja kalau memang langsung dia match sekali prodi atau fakultas yang Islamic Study itu tidak ada. Oh, tidak ada Kak ya? Tidak ada. Betul. Nah, ada juga yang mau mengambil, dia ambilnya ke pedagogi, pendidikan. Oh, pendidikan secara umum. Betul, pendidikan secara umum dia masuknya sana. Sama kayak suami saya. Suami saya itu kan bahasa Inggris, tapi dia tidak ada yang langsung lekat S3 bahasa Inggris. Kayak linear sekali gitu kan ya. Ya, betul. Tapi dia mengambil akhirnya ke pedagoginya. Nah, karena di Pedagogi. dalam pedagogi itu nanti ada dalam kurung based on your feel apa itu sesuai dengan minat kita. Jadi Minat kita, walaupun dia pedagogi bisa ditarik ke ranah apa. Nah, seperti Bapak misalnya pendidikan tapi ditarik selama kerana Islamic Studies-nya. Nah, itu seperti itu Pak konteksnya. Oh iya. Nah, di Baku State University itu ada seperti kami. Kayak Baku, saya juga komunikasi. Saya nggak bisa langsung ngambil komunikasi karena, nah lagi-lagi ini teman-teman, kalau kalian sudah pegang bukletnya atau nanti akan di-share bukletnya, kalau di kelas misalnya, di sana kan ada pilihan jurusan. Nah, kita harus memilih 3 jurusan itu berdasarkan list yang ditawarkan. Misal, ada kampus yang dia ada jurusan ilmu komunikasinya atau misalnya jurnalism. Tetapi di list itu tidak keluar. Nah, maka kita nggak bisa milih itu ketika tidak ada di list. Nah, makanya saya akhirnya saya dulu switch akhirnya. Saya ambil social development atau kayak gitu kemarin saya lupa. Karena itu menurut saya lebih dekat ke arah komunikasi. Akhirnya ketika saya lulus, saya minta tukar. Boleh tidak saya tukar ke social communication. Nah, itu lebih mirip. Akhirnya diambil yang mungkin kalau untuk kita yang akademisi memang maunya harusnya linear Pak ya, tapi kan tidak ada kalau sekolah luar negeri kan tidak ada yang sama tarikannya itu nggak ada Pak ya. Jadi mau nggak mau kita ambil yang irisan dan itu sah saja gitu, bisa diakui ketika kita nanti mau penyetaraan ataupun mau GP dan lain sebagainya Pak ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi tidak ada dia yang langsung Islamic Studies tapi ngambil ke pedagoginya. Oke Kak, makasih insight-nya. Iya, sami-sami. Nanti akan ada satu lagi Pak itu dari Lampung kalau nggak salah yang juga doktoral mau berjuang. Masya Allah. Habis itu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Arfid Faruqi, boleh Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Di sini malam Bu, saya di sana nggak tahu apa. Di malam sini Ibu Reza. baru sore ya. Baru jam 5 Pak. Oh, saya rencana 3 jam selisihnya kita Pak. Ya, terima kasih dari infonya. Saya ingin bertanya apakah proses membawa keluarga itu di sana mudah nggak Bu ya? Terus yang kedua adalah ada rekomendasi kampus S2 IT nggak di antara 12 kampus tersebut? Terima kasih. Iya. Ya, oke. Ya, kayak Mas Al-Faruqi saya sebut saja seperti itu ya. Untuk proses membawa keluarga itu bisa dilakukan di awal. Ada beberapa beasiswa yang dia
wardinya harus pergi terlebih dahulu, baru 1 tahun atau 1 semester kemudian baru bisa membawa ya, kayak gitu ya. Tapi yang di Azerbaijan yang kami rasakan itu kami bisa membawa dari awal ketika kami berangkat pertama sekali. Anggaplah misalnya karena saya dan Pak Waris itu sama-sama lulus UARD-nya berbarengan di tahun 2024, maka mau tidak mau kami harus membawa 3 anak kami saat itu. Awalnya kami konsultasi dulu dengan pihak internasional student. Ini bagaimana kalau kami langsung membawa anak, boleh atau tidak misalnya. Kemudian kami mau tinggalnya di mana. Asrama tempat kami itu memfasilitasi tidak untuk keluarga. Nah itu perlu dikomunikasikan dulu. Nah ada 2. Pertama, boleh langsung membawa anak. Oh itu aman. Tapi yang kedua permasalahan muncul akomodasi Pak. Ternyata kampus kami itu tidak memfasilitasi keluarga. Dia hanya memfasilitasi wardi yang single. Atau masih single, bujang gitu ya. Ataupun sudah menikah, dia hanya dia saja. So, bagaimana caranya? Kami kalau mau datang, berarti sudah harus tempat. Makanya kalau tidak asrama, pilihannya apartemen, Pak. Jadi, kami sudah mulai proses mencari apartemen itu setelah kami dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Perantaranya apa, Pak? Teman-teman di PPI. Nah, teman-teman PPI ataupun persatuan, kalau di Azerbaijan sebutnya P3I ya, Persatuan Pelajar Pemuda Indonesia yang ada di sini. Nah, melalui teman-teman itulah kami minta tolong dikontak, minta dicarikan apartemen yang available, yang bisa langsung dipesan walaupun kami dari Indonesia. Nah, itu proses pencarian itulah, Pak. Memang tidak 1 minggu, 2 minggu, itu lumayan tuh 3 minggu, minta tolong merepotkan teman-teman gitu ya. Nah, alhamdulillah dapat. Nah, artinya bisa Pak. Jadi ketika apartemen sudah dapat, kita sudah ada apartemennya, kemudian proses visanya, karena kita awardee, anak itu ikut visa awardee Pak. Jadi aman. Jadi ketika kita mau insert visa nanti kan di portalnya website visanya Azerbaijan itu status anak kita itu diikutkan sebagai ikut orang tua, bisa Pak. Nah, nanti dibikin langsung di sana. Kita masukkan sama surat pemanggilan kita itu kan bisa kita lampirkan, dimasukkan data anak kita, di sana statusnya dibuat ikut orang tua yang sebagai student tadi. Boleh Pak. Jadi itu bisa. Kemudian masa berlaku visanya di Azerbaijan itu 1 bulan. Nah, menjelang akhir habis 1 bulan atau istilahnya visa turis ya saat itu ya, menjelang akhir visa turis atau 1 bulan ini kita harus cepat-cepat melapor ke pihak imigrasi Azerbaijan untuk dibuatkan temporary resident permit secara permanen. Lagi-lagi karena anak kita itu ikut kita atau ikut bapak nanti akan mudah prosesnya. Asal syaratnya langsung dibawa, misalnya akte kelahiran yang sudah diapostil, buku nikah, kartu keluarga. Nah, dokumen-dokumen yang seperti itu lengkap itu aja. Artinya, saya bilang bisa dibawa sejak awal anak-anak itu, Pak. Jadi aman gitu. Rasanya itu ya. Ada satu lagi pertanyaan tadi apa lagi ya? Lupa saya. Satu lagi kampus yang bagus IT-nya. Kampus IT, oke. Ya. Kampus IT dari 12 itu saya sarankan Bapak pertama ke pamit ya Pak ya. Saya lihat ini dulu tadi. Saya sarankan Bapak ke pertama yang Adensu Pak tadi. Kalau Mbak siapa namanya Mbak Nada boleh di-share lagi PPT saya yang halaman PPT halaman berapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halaman 6 Mbak Nada kalau Mbak Nada berkenan untuk men-share PPT. Yang ada gambar kampus-kampusnya Mbak. Nah, di sini Pak. Pak Faruqi bisa pilih yang pertama saran saya adalah Azerbaijan State Oil and Industry. Walaupun itu kampus yang gas, oil and gas, tapi dia untuk IT, kemudian terkait dengan juga dengan IT ya khususnya, kemudian robotik dan lain sebagainya dia support. Kampusnya bagus. Kebenaran kami kemarin PPI Persatuan Pelajar itu baru sudah kunjungan ke sana. Kunjungan visit kampus namanya. Kampusnya ini support. Di sini saran kami yang pertama. Alternatif berikutnya, kalau Bapak mau, Bapak boleh masuk ke namanya Azerbaijan Technical University. Azerbaijan Technical University. Masuk ke sana, Pak. Berikutnya, boleh Bapak ambil yang di kampus kami, Baku State University.
Itu Pak. Jadi saran kami yang pertama adalah Azerbaijan State Oil atau disingkat dengan ADENSU kami bilang. Azerbaijan State Oil and Industry. Kemudian Bapak ambil Azerbaijan Technical University. Pilihan ketiganya masuk ke Baku State University. Di situ Pak. Tapi nanti dicocokkan lagi ya Pak ya di di booklet itu jurusan yang spesifiknya apa yang S2 atau pilihan yang berikutnya kalau memang belum misalnya Bapak masuk ke Azerbaijan Technical tidak ada nih spesifik IT-nya. Bapak boleh masuk yang satunya bawahnya Pak, Baku Engineering University. Yang di bawah Khazar, Baku Engineering University. Di situ Pak. Jadi ada 4 varian, tapi yang pertama saya sarankan di Azerbaijan State Oil and Industry. Gitu. Semoga membantu Begitu. Kak Arifin jawaban dari Bu Reza tadi. Oke, ke pertanyaan kita mau ke Kak Rofi Ahmad, boleh silakan pertanyaannya. Boleh Kak? Halo, apakah suara saya sudah jelas? Jelas Kak. Jelas. Terima kasih pada moderator. Izinkan saya untuk bertanya. Pertama, apakah Duolingo English Test eligible untuk dilampirkan sebagai sertifikat bahasa Inggris? Kemudian, apakah preparatory course itu, kan misalkan kita secara umum biasanya pasti mengambil bahasa Inggris. Nah, apakah hal itu istilahnya itu sebagai bentuk, jadi karena di Haidar Aliyev ini minimal IELTS-nya itu 5 misalkan, terus kita mendapatkan skor 5, nah kemudian si universitasnya itu kayak ada requirement misalkan ada university harus 6 segala macam, nah itu jadi harus preparatory course gitu. Jadi kayak ada persyaratan harus preparatory course atau tidak gitu. Nah, jadi kemudian apakah si uang stipend itu langsung masuk ketika kita pertama kali datang atau misalkan kita harus menyiapkan uang sendiri gitu selama 2 bulan pertama? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rofi. Yang pertama Duolingo. Saran saya ambil yang ini saja. Kalau nggak IELTS, ITP itu. Duolingo saya karena itu tidak ada di persyaratan requirement-nya Mas ya gitu ya. Duolingo itu. Jadi saya takutnya nanti kita mencoba justru malah itu agak di seleksi dokumennya malah dia ini. Nah, makanya karena di sana kecuali kayak IELTS sama ITP kan itu ada tuh di persyaratan Mas gitu. Jadi lebih aman perkara misalnya IBT atau ITP-nya misalnya kayak gitu kan. Tapi kalau Duolingo mending Mas coba yang kalau nggak IELTS TOEFL gitu Mas gitu ya untuk bahasanya. Kemudian untuk kelas persiapan bahasa memang benar persyaratan awalnya misalnya minimal 5 IELTS-nya atau kalau di TOEFL kan setara 5 itu berapa ya? 500 kah skornya atau berapa gitu. Nah, kelas persiapan bahasa atau preparatory course ini dia tidak melulu terkait dengan bahasa Inggris, nah, tapi juga lebih bahasa Inggris otomatis kita internasional salah satu kan Inggris aman gitu ya kelas pengantarnya. Tapi dalam kelas persiapan bahasa itu adalah kita akan belajar kelas bahasa Azerbaijan salah satunya. Nah, di kelas bahasa Azerbaijan itulah paling tidak pondasi ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, ketika kita belanja nantinya dengan dosen, dengan staf, itu tidak terlalu barriernya terlalu jauh dan layaknya 0 ketemu 0 gitu. Jadi ada modal paling tidak bahasa Azerbaijani sepatah dua kata patah yang kita sudah pelajari selama 6 ataupun 1 tahun itu Mas. Jadi makanya menurut teman-teman yang sudah ngambil itu sayang kalau tidak diambil di centrang. Jadi ambil saja. Paling tidak selama 1 tahun ketika kita datang, kita nggak langsung masuk kelas dan ujian gitu ya. Pusing gitu. Paling tidak kita belajar dulu nih. Karena belajar itu kan belajar bahasa, kemudian ada belajar ini juga, tetap dapat stipend, uangnya masuk, dan segala macam. Itu sih
kelas persiapan bahasanya, Mas ya. Kemudian masalah uang stipend, betul. Kita harus walaupun dia dalam setiap bulan itu akan dapat 800 manat, tapi itu tidak serta-merta, teman-teman. Pengalaman kami akan baru mendapatkan itu di bulan ketiga. Artinya 3 bulan pertama lah, 3 bulan pertama kami belum dapat. Wow, gitu ya. Awal-awalnya kami merasa kok bisa jauh sekali gitu ya, kok belum dapat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum dapat nih. Tapi ternyata itu berkaitan dengan prosedur administrasi, teman-teman. Karena apa? Banyak dokumen kita itu kan yang harus disinkron. Dokumen Indonesia, orang baru harus dimasuk ke sistem Azerbaijan, dimasukkan ke sistem pemerintahan Azerbaijan, dimasukkan ke sistem kampus. Itu butuh proses, teman-teman. Nah, proses itulah mungkin yang menuntut, yang membuat akhirnya stipend kita belum cair seketika kita sampai. Nah, makanya memang perlu harus modal dulu. Uang saving kita dulu, kita harus punya dulu, teman-teman. Paling tidak untuk hidup 1 atau 2 bulan atau paling amalnya 3 bulan, saya rasa. Karena kalau perkara tiket itu nggak usah dipikirkan. Tiket ketika kita sudah dinyatakan sebagai awardee, nanti kita akan dihubungi oleh pihak international office, sudah dimasukkan sebagai eligible, sah misalnya ya. Kita justru akan diminta oleh pihak international studentnya, kamu mau berangkat tanggal berapa, mau naik pesawat apa, asal ekonomi, bayangkan. Mau naik yang Etihad, mau naik yang Turkish, bahkan saya dan teman saya ada yang ke Azerbaijan ini satu sekali keberangkatan Indonesia Azerbaijan itu tiketnya 15 juta. Bayangkan, masih dibayar asal dia ekonomi. Dia naik Turkish. Sedangkan saya dan keluarga, karena kami membawa anak, karena di cover hanya kami berdua, anak kami kan nggak dibayar nih, otomatis bayar sendiri. Otomatis akhirnya kami cari yang murah kan tiketnya kan. Kami dapatnya Etihad itu yang 7 juta sekali berangkat, 7 juta lebih. Nah, artinya 7 juta pun tetap di cover, 15 juta tetap di cover. Artinya penentu tiket pesawat itu kita. Jadi kita tinggal ngasih rute nih. Kita lihatnya misalnya di Traveloka. Ini nih jadwal A ke B. Ini nih kasihkan ini. Nah, mereka yang memesan. Kita tinggal dapat digital fisiknya saja, tiketnya saja. Nah, jadi tiket nggak usah dipikirkan, teman-teman, waktu pergi. Nah, cuman untuk sampai di sana tidak langsung serta-merta kita bisa dapat. Makanya paling tidak minimal 3 bulan hidup. Berapa ya rata-rata 3 bulan hidup itu? Kurang lebih paling tidak 10 kamu harus pegang, itu saya rasa minimal gitu ya. 10 juta. Dan nanti boleh ditanya dengan Mbak Nada, apakah di Turki juga langsung cair gitu? Apakah juga harus ada penundaan, dan nah itu makanya teknis masing-masing ya teman-teman kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Rofi, terima kasih juga Bu Reza. Betul kan, tahu Nada beberapa beasiswa memang juga mengharuskan kita pegang uang dulu sekitar 3 bulan karena nanti baru cair biasanya beasiswa itu sekitar 3 bulan gitu. Karena di Azerbaijan juga sama ya Bu? Gitu ya. Iya, begitu seperti itu. Walaupun anak-anak yang kan kebanyakan dari Afrika, ada juga dari beberapa negara Asia, ada Kazakh segala macam itu pada mengeluh di bulan kedua akhir. Aduh, kapan sudah menipis gitu. Makanya itu betul sekali pengalamannya. Oke, kita lanjut ke Kak Fatimah Azzahraya. Boleh. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Kak. Jadi begini Kak, saya mau tanya untuk dokumen-dokumennya ini, apakah perlu diapostil juga atau hanya diterjemahkan? Dan kalau diapostil, dokumennya itu yang asli atau yang sudah diterjemahkan? Itu saja Kak. Oke, silakan Bu. Ya, dokumennya itu harus diterjemahkan semuanya, proses terjemahannya saran kami gitu ya, karena ujung-ujungnya akan diapostil, tersumpah gitu ya, tersumpah di Kemenkumham, saran kami adalah dokumen itu langsung saja diterjemah tersumpah. Semuanya diterjemah tersumpah, karena ketika nanti masuk ke Kemenkumham, dia mudah prosesnya. Nah, karena kami dulu pernah mencoba di kampus kami, saya dari kampus itu sudah dapat yang bahasa Inggrisnya ya, versi bahasa Inggris. Nah, ketika versi bahasa Inggris itu diterjemahkan masuk proses apostil, dia tertolak. Harus minta spesimen tanda tangan lah, harus ini susah dianya. Akhirnya mau tidak mau kami ambil ijazah yang asli yang berbahasa Indonesia, diterjemahkan tersumpah,
Baru terjemahan tersumpah itulah yang nanti yang dimasukkan ke apostil. Itu jauh lebih mudah. Nah, semuanya dokumen yang asli, yang diuploadnya jadi yang asli itu Mbak, yang asli yang diupload, kemudian berserta dengan terjemahan tersumpahnya. Nah, apostil itu nanti dibutuhkan ketika nanti kalian lulus dari sini. Nah, kalaupun di awal misalnya belum mau langsung di apostil tidak masalah, tapi yang pasti yang pertama adalah terjemah tersumpah. Karena mereka butuh membaca dokumen bahasa Inggrisnya. Gitu. Oh gitu. Jadi di awal nggak perlu diapostil dulu ya, yang penting diterjemahkan tersumpah dulu ya Kak? Terjemah tersumpah, ya terjemah tersumpah. Betul, terjemah tersumpah. Karena kemarin ada teman yang mengupload itu pakai terjemah tersumpah juga masih dapat. Ada yang sudah di apostil juga masih dapat. Oh, jadi apostil itu nggak wajib di awal ya Ibu? Iya, boleh jadi. Oh, iya. Baik, segitu saja. Terima kasih. Oke, sama Kak Fatimah. Selanjutnya kita mau ke Kak. Oh, ada lagi yang open cam nih. Kak Anapsi. Maaf, yang sebelahnya kepotong. Oh ya, Kak Anasi Ma'rifatul Huda. Oke, silakan Kak. Kedengaran Kak? Aman? Sebelumnya mungkin ada 2 pertanyaan gitu Ibu. Kebetulan perkenalan sedikit, saya dari Bengkulu Ibu. Mungkin saya Oh berencana iya, buat Bengkulu. ngambil S2 terkait studi agama juga, terkait sejarah gitu. Oke. Mungkin untuk apa namanya, lebih ke untuk di Azerbaijan ini, apakah untuk studi agama-agama itu ada yang apa namanya, lebih ke kampus-kampus idealnya gitu Ibu. Terus mungkin pertanyaan kedua ini lebih ke urutannya. Untuk urutannya itu, apakah kita di aplikasi beasiswanya dulu atau apostel dulu gitu Ibu, untuk alur pendaftarannya gitu. Mungkin terima kasih. Oke. Makasih Mas Rifatul Huda dari Bengkulu. Saya juga S1-nya di Bengkulu. Masnya di mana? Saya di Unip, Mas, S1-nya. Oh, Unip. Saya Ya. S1-nya di Jawa Timur tapi Bu. Tapi rumah di Bengkulu. Oh, si Jawa Timur. Tinggalnya saja sekarang di Bengkulu. Ya, oke. Aslinya Bengkulu. Iya. Oke. Perkara dengan ini, jurusan studi agama-agama, sejauh ini memang belum terdengar ada jurusan yang spesifik seperti saya bilang tadi ya, mau ambil S2 jurusan studi agama-agama, itu belum ada spesifik. Kecuali sepertinya kalau di Turki. Kalau di Turki itu justru malah Turki Bursalare itu kebanyakan dia terkait dengan yang seperti itu ya, kalau nggak salah beberapa Kalau jurusannya. Turki, Nanti boleh tanya lagi ke Mbak Nada deh gitu ya. alhamdulillah Nah, sedang ikut mentoring Turki juga Ibu dari Melek itu. Beasiswa. Kalau Sedang di Turki mencari, kayaknya ada ya studi agama-agama ya. sedang mencari alternatif yang lain Nah, gitu Ibu. alternatif yang lain betul. Nah, kalau di Azerbaijan itu saya belum pernah terdengar atau belum pernah terbaca secara spesifik. Makanya nanti kalau ada terima bukletnya, buklet Haidar Aliyev 2026-2027, di sana kan ada list kampusnya nanti. Nah, di list kampus itu nanti coba Mas telisik nanti sendiri-sendiri yang khususnya ambil yang Mas mau S2 tah? Mau S2 ya? Nah, Yes, Mas dua. mau ambil S2 nanti pilih yang kolom S2, lalu perhatikan di bagian atasnya tuh ada bahasa pengantarnya, jangan salah pilih. Bahasa apa? Inggris, Rusia, Turki. Jadi kalau Mas mau ambil Inggris, ambil yang bahasa pengantarnya Turki, S2 kampus mana? Nah, kayak gitu. Nanti takutnya ada nih, tapi ternyata bahasanya Turki, kita pilih aja nih. Jadi lagi jadi bahasa Turki, jadi bahasa pengantarnya. Nah, makanya nanti coba ditelisik sendiri gitu ya. Atau kalau paling tidak seperti yang tadi, studi agama-agama itu nanti kebalikannya kemana ya, ke pengajar atau apa misalnya. Kalau dia balik-balik lagi misalnya ke pendidikan, baliknya ke pedagogi lagi, seperti itu Mas jatuhnya. Atau kalau dia yang ke history,
History misalnya sejarah ada, kalau di sini sejarah, pendidikan sejarah ada di sini gitu, teman yang sudah Ya, mengambil rencananya mau kayak ambil gitu. sejarah Tapi kalau spesifik, keislaman gitu. nah Sejarah kalau agama. teman ini bukan sejarah keislaman, tidak spesifik sejarah keislaman Mas, tapi dia ke pendidikan sejarah. Ada S2, sekarang sedang S2 di sini, di kampus yang sama dengan saya, di Baku State University. Dia mengambil pendidikan sejarah. Tapi nanti kan karena syaratnya dia harus ngisi 3 ya, memilih 3 ya. Nanti dicek lagi tuh di tabel itu, kampus-kampus mana lagi yang dia ini. Karena secara kampus memang BEDU itu atau BDU, Baki Doftat University ataupun Baku State University itu paling banyak dia jurusannya tempat saya itu. Makanya nanti cari lagi di kampus lain. Mungkin ada di kampus Hazar atau di kampusnya ada, kalau Mas lihat dari daftar 12 kampus tadi. Seperti itu. Oke, semoga membantu ya karena sih jawaban dari Bu Reza. Nanti kalau misalkan kurang jelas, nanti bisa join kelas mentoring beasiswa Azerbaijan karena udah ada beberapa minti juga yang mendaftar kelas mentoring beasiswa Azerbaijan. Aku izin share sebentar. Nanti di kelas mentoring juga Bu Reza akan menjelaskan, Bu Reza dan juga Kak Faza nanti juga akan menjelaskan seputar persiapan dokumen aplikasinya, terus gimana pengisian sistem SIACAS-nya, gimana milih universitas, jurusan, misalkan jurusannya nggak ada harus pilih yang kayak bagaimana, lalu menulis motivation letter, di proofread juga, menulis CV, pokoknya lengkap banget di kelas mentoring Azerbaijan bersama Bu Reza dan juga Kak Faza. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin join bisa langsung menghubungi Min Abla, tapi nanti akan dibalas di jam kerja di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kalau misalkan WA sekarang nanti akan dibalasnya hari Senin teman-teman gitu. Nah, oke gitu aja. Ya izin lagi. Maaf, agak kurang fokus sudah mulai malam di sini. Sudah mulai malam Kita ya. ke pertanyaan selanjutnya. Iya, nada udah mulai ngeblank sedikit. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak Salsa, boleh Kak? Pertanyaannya tadi Kak Salsa ternyata izin sholat dulu ya. Kak Salsa, apakah sudah ada di sini? Halo Kak, Assalamualaikum. Kedengaran tidak? Oke, aman Kak. Waalaikumsalam, kedengaran. Oke, Kak Reza, aku mau tanya nih, untuk kita kirim dokumen kan ke alamat email, alamat email bukan sih, apa ya, kayak embassy-nya Azerbaijan di Indonesia ya, Jakarta. Nah, itu tuh kita kirim dokumen itu per dokumen per PDF apa satu PDF itu semua dokumen? Oke. Iya, itu nanti dikirimnya ke beberapa ya, ke beberapa alamat email. Salah satunya Embassy Indonesia yang ada di Baku, Embassy Azerbaijan yang ada di Indonesia, dan juga ke Kementerian Luar Negeri. Ada spesifiknya itu Mbak, saya lupa. Nanti akan disampaikan ya, karena itu sudah 1 tahun yang lalu. Saya lupa ada bagian apa ya, pokoknya di bawah Kementerian Luar Negerinya langsung spesifik ke sana. Jadi kalau tidak salah ketiga alamat email Mbak. Jadi satu email tapi di attach kedua. Jadi satu kali kirim untuk 3 alamat email. Nah, dokumennya apa saja? Kalau pengalaman saya seluruh dokumen itu saya buat, saya gabung dalam satu file PDF. Diurutkan berdasarkan permintaan yang di buklet. Apa dulu? Yang pertama misalnya dia minta nomination form dulu, berarti nomination form dulu, baru ijazah, baru transkrip, baru bla 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 sampai di akhir prestasi dan segala macam. Dalam satu file PDF. Oke. Dan medical check up-nya itu ada format khusus nggak? Atau kita hanya sebatas ke puskesmas aja terus minta untuk medical check up yang udah dalam bahasa Inggris, atau kita perlu translate juga ke penerjemah tersumpah? Medical check up-nya itu dia harus ke rumah sakit pemerintah. Pertama, ke rumah sakit pemerintah. Kemudian saat sampai ke rumah sakit pemerintah, pastikan supaya tidak Mbak kerja 2 kali ya, kalau saya ya, kalau kami ya, pastikan rumah sakit pemerintah itu mampu mengeluarkan dokumen yang juga bisa berbahasa Inggris, Mbak. Oke. Nah, kemudian waktu mengorder langsung minta, kami ingin dokumennya nanti dikeluarkan dalam 2 bahasa, kalau dia bisa, misalnya kan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian saya minta
1 surat keterangan sehat, 1 bebas narkoba, kemudian HIV/AIDS, kemudian TBC, TBC, hepatitis B dan C atau A dan B kayak gitu Mbak. Jadi dia langsung 1 surat, kalau nggak salah 2 surat keluar, tapi semuanya bahasa Inggris kayak gitu Mbak. Jadi tidak usah diterjemahkan tersumpah lagi. Oh, oke. Ya. Dan itu batas maksimalnya itu 3 bulan ya? Lewat dari itu tidak boleh? Saya rasa iya ya, batas kesehatan itu 3 bulan ya. Oh, oke. Kesehatan. Itu semua informasinya itu ada di buklet ya? Ada di buklet. Cari aja di googling Mbak gitu, buklet beasiswa Haidar Aliyev 2025, 2026, 2027, atau kalau enggak nanti di kelas juga akan di-share gitu. Oh, oke, Di iya. googling ada. Terbuka dia sudah. Oke, Baru terima keluar kasih. 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Oh, baru oke. Baru 2 hari yang Iya. lalu. Oke. Soalnya untuk beasiswa Azerbaijan ini susah banget cari informasinya. Nah, mungkin itu tadi karena dia masih sedikit, Mbak. Kita memperbesar peluang. Oke. Oke, terima kasih Kak Iya. Riza. Terima Iya, kasih banyak, Kak. sami-sami. Ini ada pertanyaan terakhir dari, selanjutnya Kak Ayu. Nanti setelah itu kita akan mau ke chat Zoom ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab mungkin. Kak Ayu, silakan Kak Ayu. Halo Kak, kedengaran nggak ya suara aku? Kedengaran. Jelas, Oke. Mbak. Maaf ya Kak, webcamnya aku rusak jadi nggak kelihatan blank. It's okay, apa-apa. Gini Kak, aku tuh masih bingung sama yang buat ngambil kelas Azerbaijan itu. Nah itu sistemnya gimana ya Kak? Maksudnya pas udah sampai ke Azerbaijan itu ambil kelasnya dulu 1 tahun, baru masuk perkuliahan atau perkuliahan tapi sambil kelas gitu. Soalnya aku kayaknya waktunya jadi lama kan. Soalnya masih sih Kak, bisanya rencana doang. S2-nya pengennya langsung gitu. Langsung pengen S3 gitu. Jadi biar S2-nya jangan lama gitu Kak. Terus aku pengen ambil jurusan hubungan internasional. Oke. Universitas yang terbaik deh Kak, apa aja gitu. Mohon bimbingannya. Itu aja Kak. Ya. Oke. Mbak Ayu gitu, kelas persiapan bahasa itu dia 6 sampai 1 tahun, tapi itu sifatnya opsional. Jadi ketika kita sudah masuk tahap pertama, kirim dokumen ya, pakai via email, kemudian kita sudah dinyatakan direkomendasikan oleh pemerintah Indonesia sampai nanti ke pemerintah Azerbaijan, kemudian kita langsung masuk ke portal Siachas yang tadi saya bilang, baru masuk website resminya. Artinya kita berhak, karena kita kan akan nanti dapat bikin akun di sana ya, intinya bikin akun di sana. Nah, saat pengisian data diri dan kelengkapan di Siachas itulah ada poin yang kita harus mencentrang, apakah kita menconteng, apakah kita mau ada kelas persiapan bahasa atau tidak. Nah, kalau mbaknya memang tidak mau pakai kelas persiapan bahasa, mau saja langsung masuk kuliah, jangan dicentang Mbak, jangan dicentang. Jadi pilih kelas pengantarnya bahasa Inggris, lalu jangan dicentang. Otomatis sistem itu akan ketika kita dinyatakan lulus, kamu waktu sampai mbaknya akan langsung proses kuliah semester 1. Nah, itu tadi. Tapi itu tadi ya, siap juga dengan konsekuensi. Pertama, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu bagi Azerbaijan. Jadi itu dianggap sebagai bahasa asing, Mbak. Jadi ketika di kampus, tidak semua orang itu langsung paham bahasa Inggris. Nah, takutnya, kenapa ada kelas persiapan bahasa? Karena rata-rata S2 luar negeri itu punya kelas persiapan bahasa semua. Kalau saya perhatikan, Turki punya, Azerbaijan punya, Hungaria punya, Korea punya, Jepang punya, gitu ya. Rata-rata punya semua persiapan bahasa. Karena mungkin itu dibuat berdasarkan pengalaman, jangan sampai ada culture shock yang berlebihan. Karena bahasanya berhubungan dengan pihak administrasinya kita nggak bisa, misalnya kalaupun ada yang bahasa Inggris tidak begitu banyak, nanti membuat anak ini sampai jatuh misalnya segala macam. Tapi kalaupun mau tidak dipilih boleh Mbak, ada yang kasusnya seperti itu. Kampus UNEK itu yang ekonomi dan segala macam itu dia tidak ada kelas persiapan bahasa S2-nya. Pas datang langsung masuk kelas, karena kita datangnya kalau kemarin biasanya lewat dari 15 September, awal perkuliahan kan 15 September. Kita datangnya itu bahkan ada yang sudah di
November. Bayangkan, sudah setengah dari semester kita baru datang, langsung ikut kelas, waktu sampai besoknya, dan 1 bulan kemudian ujian. Nah, kalau siap dengan kondisi seperti itu, hayu Pak, monggo. Nah, tapi ada beberapa teman itu yang akhirnya, aduh, mending ke kelas persiapan bahasa dulu ya, bisa lebih santai, bisa lebih menurunkan tensi misalnya, beradaptasi dulu, nanti 1 tahun kemudian sudah merasa settle, baru masuk ke kelas yang resmi. Nah, itu boleh Mbak, nanti diisi di centang. Karena kayak kami sama Pak Waris, karena menurut kami dokter dan hanya riset, jadi kami tidak mencentang itu. Kami tidak ada kelas persiapan bahasa. Ketika sampai di Azerbaijan, aduh kenapa ya tidak dicentang kemarin? Kami mau minta perubahan. Boleh tidak kami minta persiapan bahasa? Itu nggak boleh ternyata. Karena katanya, karena kamu di awal kamu tidak menconteng kelas itu, terus tidak bisa dirubah. Nah itu Mbak, kira-kira konsekuensinya gitu ya. Kemudian, aduh, apalagi ya tadi yang pertanyaan kedua ya? Itu Selain kelas Mbak persiapan bahasa? jurusan Jurusan HI. HI. Oh, Heeh. HI itu ada banyak. Kalau Mbak boleh pilih, Mbak Nada pamit lagi penampilan itu tadi Mbak, kampus-kampus Mbak. Iya. Pamit minta tolong. Nah, kalau Mbak mau berminat, pilih yang pertama di Hazard University Mbak. Hazard. Okay. Pilih yang Hazard ya Mbak Ayu ya. Iya. Di Hazard University. Kemudian yang berikutnya Mbak boleh pilih di ada nggak ya? Tunggu. Nek pamit saya sebentar, saya nanya ya. Ada tuh punya HI nggak sih? Oh, ada HI. Salah saya berarti. Ada dulu, baru Hazard punya ya? Oh, Hazard, oke. Ini saya sekalian nanya sama masnya yang baru lulus S2 HI di sini. Ada Mas Alif di sini. Nggak apa-apa, Kak. Jadi pilihan pertama boleh ambil ada dulu. Ada university. Iya, ada. Ada university. Kemudian Mbak berikutnya boleh pilih di Hazard University atau di Baku State University. Itu ada HI-nya, Mbak. Oke. Ya, itu. Yang pertama ada dulu, boleh. Oke. Mbak, tapi nggak apa-apa kan nggak dicentang, maksudnya nggak mempengaruhi untuk penerimaan beasiswanya gitu. Oh, no. Tidak berpengaruh. Bahkan justru itu kalau kata dibilang itu, aduh rugi ya. Persiapan bahasanya dibayar di setiap semester kita nggak ambil, nggak bisa lebih lama di Azerbaijan untuk jalan-jalannya. Ada yang kayak gitu selorohnya gitu. Tapi kalau Mbak memang mau yang cepat, nggak usah dicentang, nggak masalah. Karena ada yang lulus tanpa mencentang itu ada loh Mbak. Oh ya. Aman. Makasih ya Kak. Ya. Terima kasih banyak Kak Ayu. Nah, Iya Kak. Oke. Oh ternyata ada lagi nih yang raise hand teman-teman. Kak Rosi, boleh Kak pertanyaannya? Ya. Terima kasih Kak Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eza izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eza, perkenalkan nama saya. Saya sebelumnya dari D3 nih, Bu Eza dari alumni kesehatan juga. Nah, bolehkah saya untuk daftar S1 mungkin jalurnya masih kesehatan juga, mungkin lintas jurusan mungkin ya Bu Eza. Gimana untuk mungkin berkasnya tetap dari SMA atau emang dari lulusan D3-nya itu gitu. Terus sama satu lagi kan tadi dari Bu Eza katanya untuk medical check up harus ke rumah sakit pemerintah. Apakah boleh di swasta juga? Nanti kita yang transfernya itu secara mandiri gitu. Berhubung ternyata survei ke rumah sakit pemerintah ternyata lumayan juga gitu dari segi finansial gitu Bu Eza. Itu. Iya. Ya, boleh. Nah, kalau untuk S1 saya sarankan pakai dokumen yang SMA saja supaya dia terlihat linearitasnya gitu ya dari SMA ke S1 Mbak, kira-kira seperti itu. Jadi tanpa harus menyebut bahwa kita pernah D3 juga tidak masalah gitu. Ambil di S1 saja, di SMA saja. Kemudian kalau untuk teknis kesehatan sebenarnya sih boleh di rumah sakit swasta. Nah, justru ini pertimbangan biaya. Takutnya kalau di rumah sakit swasta atau di laboratorium dia jadi lebih mahal kan? Nah, karena ada teman yang tahun kemarin itu dia ambil di laboratorium Mbak, laboratorium Dinkes. Nah, itu malah dia betul tidak harus di rumah sakitnya. Kayak kami kemarin itu kan ke rumah sakit
pemerintahnya. Tapi karena mepet waktu, dia tidak bisa mengeluarkan cepat, harus menunggu lagi. Terus kami tanya, emang yang komplit ini punya pemerintah di mana? Oh, langsung saja ke lab Dinkesnya, karena data Mbak, kalau Mbak ngambil ke kami, tes di kami, datanya juga kami balikan ke lab Dinkes katanya. Oh, bisa ya? Oh, bisa Mbak. Jadi langsung aja ke lab Dinkes, dan itu jauh lebih murah biasanya. Itu sih lebih pertimbangan biaya, Mbak. Langsung ke lab Dinkesnya bisa. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, Ibu satu lagi Bu, boleh nambah Ibu? Iya. Iya, monggo, monggo. Untuk motivation letter, gimana nih Bu? Menurut Ibu emang harus dari SMA atau emang harus disebutkan dari yang dari D3-nya itu biar satu jurusan gitu? Maksudnya dalam artian, misalkan saya misalkan dari perawat terus pengen ke dokter dan sebagainya, itu perlu disebutkan apa tidak? Oke, iya, iya. Kan ada kontribusi dan sebagainya, kita ada kerja, Iya, terus oke, seminar dan oke. sebagainya, turun lapangan dan Oh sebagainya. iya, betul betul. Nah, kalau pertimbangannya seperti itu mungkin perlu dinyatakan seperti itu. Bisa jadi Mbak kalau itu. Saya pikir tadi memang dia memang jurusannya berbeda sekali. Misalnya awalnya dia D3-nya apa, tiba-tiba S1-nya dia mau ngambil apa. Tapi kalau memang garisnya jelas seperti itu, boleh berarti Mbak dilampirkan. Atau bila perlu saran saya seperti ini Mbak. Nanti waktu melampirkan dokumen, lampirkan yang SMA, ijazah SMA, sama yang D3-nya Mbak. Oh begitu. Jadi apply-nya S1. Oh iya, ijazahnya juga perlu ya, Bu? Iya, betul. Betul. Jadi ijazah SMA, kemudian lampirkan yang D3-nya S1-nya, yang menunjukkan linearitasnya tadi. Nah, ketika mengisi di motivation letter, itu harus dijelaskan bahwasanya misalnya saya sudah mengambil D3 sebelumnya dengan jurusan ini, tetapi saya ingin memaksimalkan ataupun memaksimalkan atau memantapkan keilmuan saya terkait dengan ini, maka dari itu saya mengambil misalnya S1-nya kedokteran. Mbak maunya kedokteran umum toh? Iya Bu, amin Bu. Nah, iya, mau mengambil kedokteran umum. Nah, untuk kami surat rekomendasi. ada satu. Oh iya, untuk surat Kalau rekomendasi S1 dia gimana? tidak ada surat rekomendasi. Oh, iya, kalau tidak salah di template itu tidak ada rekomendasi ya. Oh ya, siap Ibu. Ibu terima kasih masukannya Ibu. Ya, Bu. Kita baca lagi nanti. Oke, ya. Siap Bu. Untuk nanti motivation letter nanti bisa langsung join kelas mentoring bersama Bu Reza dan juga Kak Faliza, nanti akan tahu bagaimana cara membuat motivation letter yang kuat, terus gimana cara menyesuaikan dengan background kita gitu dengan teman-teman. Oke. Ini mungkin ada masih sedikit waktu ya Bu, sekitaran 8-7 menit. Nada mau ke juga tadi ada beberapa yang bertanya, ini juga terkait keluarga ya. Kak Eka Sufartianingsi Jafar bertanya, jika ingin bawa anak-anak, bagaimana pendidikan anak di sana, Kak? Mohon infonya. Terus berapa perkiraan biaya hidup selama 3 bulan jika bawa keluarga, Kak? Iya, sedikit lagi ini. Ini saya juga ini Mbak, saya juga masih di KBRI, teman-teman sudah pulang ini juga ruangannya sudah sendiri saya. Iya, Bu. Betul, sedikit maaf lagi kita selesai. Kali gitu. Ini untuk anak gitu ya. Halo Ibu. Oke. Oh, masuk nggak Mbak ya? Oke, masuk ya. Oke. Ya, jadi kalau untuk pendidikan itu anak-anak kami masih online dari Indonesia, Mbak. Online dari Indonesia semuanya, yang TK, yang SD itu online dari Indonesia. Kenapa tidak di Azerbaijan? Kami sudah mencoba proses di Azerbaijan, tapi ternyata katanya khusus anak sekolah lanjutan, misalnya kelas 5 sama kelas 4. Nah, itu perkara bahasa, lagi-lagi perkara bahasa. Mereka menyarankan kalau anak ibu sanggup untuk dikursuskan dulu bahasa Azerbaijan selama 6 bulan, baru bisa masuk ke kelas ini. Nah, proses kursus bahasa Azerbaijan itulah yang rasanya berat untuk anak-anak. Makanya kami memilih tetap dari Indonesia saja. Jadi sekarang prosesnya masih online gitu. Beda kalau di Turki. Kalau di Turki saya mendengar kayaknya masih diperbolehkan untuk masuk gitu ya. Nanti belajar sendiri. Beberapa negara lain juga seperti itu masih boleh. Kecuali kalau memang modalnya besar masuk ke international school. Nah, tapi international school itu lumayan harganya gitu ya. Jadi yang amannya kami online dari Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Bu Reza. Kayaknya kita udah engage. Soalnya Bu Reza juga
sudah sendirian di KBRI, takutnya nanti dikunci Iya, dari saya nggak enak sama staf KBRI. betul. Untuk malam ini kita akhir aja sesinya. Nanti buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut bisa konsultasi dengan Minabla, atau nanti kita akan ada sesi live Q&A di Instagram bersama Bu Reza mungkin. Iya, betul. Ada lagi Q&A satu lagi ya, Mbak ya, di Instagram. Nah, saya usahakan nanti saya lebih stabil ruangannya, saya di rumah, jadi bisa lebih panjang ceritanya. Jadi hari ini saya mohon maaf teman-teman semua gitu ya. Karena tadi kegiatannya berkelanjutan, habis kegiatan penulisan sama Golagong, ini langsung Zoom, tapi Zoom-nya itu pas jam 4 dan kelasnya juga berakhir jam 4. Makanya ini tinggal di sini jadi. Nah, jadi lagi saya minta maaf teman-teman semua yang belum bisa menjawab gitu ya. Maaf sekali. Tidak apa Bu, tidak masalah. Nada dan tim Like Beasiswa, terima kasih banyak untuk Bu Reza yang udah meluangkan waktunya, juga untuk teman-teman semua yang udah mau meluangkan waktu di malam minggu ini. Semoga apa yang Bu Reza sampaikan malam ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat pejuang beasiswa semua. Jangan menyerah, jangan hanya terfokus pada satu beasiswa. Jangan jadikan kekurangan yang ada pada teman-teman itu menjadi penghambat untuk teman-teman mendaftar beasiswa yang lainnya, begitu. Oh ya, dan terakhir kasih emoji reaction lepe-lepe dulu dong untuk Bu Reza gitu. Terima kasih banyak Bu Reza malam ini. Iya, terima kasih semuanya. Maaf waktunya yang terbatas. Tidak apa-apa Bu, Jumpa sehat di yang buat live keluarga Instagram ya. juga. Iya. Ya. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coktaul, halelik. Ini suami saya yang Iya, Pak. juga S2. Masya S3 Allah. sama-sama. Oke. Sampai jumpa lain waktu, Bu.